Spurs, halo peringkat 16 yang katanya fokus UEL. Ya, ini sepanjang sejarah baru pertama kali ada tim peringkat 17 tapi bisa main di UEFA Champions League dan itu Spurs yang ngelakuin itu. Dan jujur gue ngebayangin kalah dari Spurs di final tuh horor banget sih. Dulu tuh ada pepatah yang ngomong it's only Tottenham. Itu tuh katanya Sir Alex Ferguson. Dia ngomong it's Tottenham tuh tim yang bisa lu kalahin banget, tapi ternyata sekarang keadaan udah berubah. Gue kan pengen nonton doang tau. Kalau untuk MU ya, gue udah ngelihat musim mereka kayaknya udah habis dari bulan Desember. Kalau nggak salah gue udah bilang. Begitu lo nunjuk Amorim dan kelihatan nggak berjalan mulus gitu. Tapi menurut gue ini pelatih tetap layak dipertahankan sih. Gue bilang lo tunggu MU di musim depan deh. Kalau dia betul-betul dapat pemain yang emang bentukannya dia, itu mungkin akan membedakan apa yang dia dapat di musim ini gitu. Gue sebagai pendukung netral sih nggak ada masalah siapa yang juara, tapi emang kalau MU yang kalah kayaknya bakal lebih lucu sih. Mungkin kalau yang nonton di rumah masih trauma udah skip aja. Karena ini sampai jam 12 malam ya kita bakal ngomongin tim peringkat 16 kalah sama 17, tapi buat pendukung MU yang udah datang sekarang, ini pintu kita udah kunci ya, jadi kalian tahan-tahan. Apa kabar Eki? Yang mencari saya 2 minggu lalu, Eki apa kabar? Makasih baik Eki. Alhamdulillah. PSMU sehat. Ya. Gue cuma mau ngomong, mampus MU, mampus. Fans MU mampus. Gua nggak peduli kata orang fans Arsenal apaan lu, masa dukung Spurs. Bodoh amat, fans Spurs nggak ada di sini. MU mampus. Selamat malam dan selamat datang di Komunitas Pandit Indonesia. Tepuk tangan ya teman-teman. Gokil, rame hari ini ya. Udah tahu kan bakal ngomongin apa? Wajah-wajah lama semuanya, tapi respect buat fans-fans MU yang masih tetap datang di KPI malam hari ini. Tepuk tangan. Sama dia, ada Eki, Surwil, ada lagi fans MU. Oh iya, masa juga fans MU. Hari ini sesuai tema kita malam hari ini adalah Spurs, halo peringkat 16 yang katanya fokus UEL. Di Premier League katanya kalah mulu kemarin kan, terus katanya fokus UEL, di final kalah juga. Ada MU. Tapi nanti kita bakal dengerin seperti biasa kita bakal kasih 5 menit waktu untuk teman-teman para pandit-pandit kita malam hari ini ngomongin soal Manchester United ya. Walaupun boleh juga kalau ada yang mau ngomongin soal Spursnya, karena kan Spursnya ini kan pertama kali juara setelah 17 tahun ya, trofi pertama kali mereka, dan juga respect buat Son Heung-min yang juga mendapatkan trofi pertamanya dan dia mendeklarasikan dirinya sebagai legendary Spurs. Tepuk tangan dulu dong buat Son Heung-min. Untuk itu langsung aja kita mulai dengan sambutan seperti biasa dari ketua harian kita, Rizal Palevi. Oke, thank you semua. Pertama-tama makasih buat tim produksi yang udah nyediain waktu, karena semalam kita reaction tuh hampir full tim juga ya. Rame juga kita tim produksi, jadi tepuk tangan buat tim produksi. Tetap lanjutin. Izin buat Bang Abrar, Mas Aryo. Makasih juga udah hadir. Bang Abrar udah nungguin karena minggu lalu katanya edisi terakhir ada yang ledekin dia ya. Fans Arsenal diledekin sama fans MU tuh. Jadi ditungguin sama Bang Abrar hari ini loh. Jadi tema hari ini Spurs jadi juara di Europa League dan memastikan diri lolos ke UCL, dan ini sejarah baru tim bisa masuk di UCL itu dengan torehan peringkat paling buncit ya. Ini sepanjang sejarah baru pertama kali ada tim peringkat 17 tapi bisa main di UEFA Champions League, dan itu Spurs yang ngelakuin itu. Dan jujur gue ngebayangin kalah dari Spurs di final tuh horor banget sih. Horor banget karena sehina-hinanya tim atau sebenter-benterannya tim, Spurs tuh yang paling-paling menurut gue. Dulu tuh ada pepatah yang ngomong it's only Tottenham. Itu tuh katanya Sir Alex Ferguson. Dia ngomong it's Tottenham tuh tim yang bisa lu kalahin banget, tapi ternyata sekarang keadaan udah berubah dan ya itu lu kalah dari Tottenham tuh hal yang menurut gua agak memalukan sih sebenarnya. Tapi ya itu adalah yang terjadi di MU, dan gua nggak tahu nanti lu punya point of view yang gimana soal Amorim, atau dari kalian juga gimana soal Amorim, tapi
menurut gue ini udah fatal banget ya. Kekalahan demi kekalahan dan jumlah kekalahan begini tuh menurut gue unacceptable untuk level di Manchester United. Dan kemarin mungkin ya valid juga gitu kalau mereka alasannya udah ngelepas liga pengen fokusnya ke Europa League karena itu jalan pintas mereka buat masuk di UCL. Tapi kalau udah kayak begini menurut gue ya apa yang lu lakuin sejauh ini ya nggak ada artinya juga, pointless menurut gue gitu. Dan tapi positifnya gue tetap yakin MU itu punya pulling power atau daya tarik ya. Terbukti mereka udah hampir done deal untuk Matheus Cunha 62 juta yang MU ini cukup cerdik juga menurut gue kalau bisa datengin Cunha. Tapi ini udah malah petaka banget menurut gue. Dan kalau lu mikir ini adalah akhir dari musim MU, gue pikir dan akhir dari kesengsaraan MU di musim ini, gue bilang this is just the start kalau menurut gue sih. Ini hanya awalan dan musim depan lu bakal lanjut lagi sama Amorim dan keuangan lu gak akan membaik karena hadiah dari final ini ternyata 5 juta euro ya. Dan 3,5 juta euro dari 5 juta euro itu udah dibayar buat ke Chelsea. Klausulnya Mason Mount. Nyata ada klausul Mason Mount kalau dia bisa tampil di final Europa itu harus dibayar klausulnya. Jadi uang hadiah MU sisa 1,5. Itu menurut gue udah horor banget buat keadaan tim. Dan bayangin lu akan menghadapi musim baru bersama Amorim. Mungkin kedatangan Cunha atau 1 atau 2 pemain lagi dan sisanya nggak bisa lu jual menurut gue. Lu bakal ngelanjutin 1 musim penuh sama tim ini, sama pemain-pemain ini dan outputnya gue ngerasa sih ngeri buat tahun depan ya. Tapi ya positifnya nggak akan ada Champions League football itu good news karena lu bisa fokus di Liga doang. Tapi kalau harus menyalahkan ya ini enaknya kita bisa kalau udah selesai begini bisa nunjuk siapa yang harus disalahkan. Gue sorry to say masih nyalain Ten Hag lagi kalau gue. Ini timnya Ten Hag dan ibarat mobil lu harusnya tahun lalu tuh lu ada kesempatan buat apa ya ganti mesin lah, lu udah harus turun mesin dan lu ada kesempatan buat ganti tapi lu malah cuma ngakalin doang. Dan ini akibatnya kalau lu cuma ngakalin doang hasilnya lu berebet sepanjang musim dan harga yang harus lu bayar malah lebih mahal lagi. Jadi menurut gue analoginya paling gampang kayak begitu. Tapi kalau ada yang percaya sama Amorim gue juga pengen denger aja gitu. Karena tadi gue abis ngubek-ngubek tweetnya Fabrizio Romano ketemu juga tuh akhirnya tweet di Twitter gue. Di 30 Maret 2024 Amorim tuh masih pole position untuk menjadi penggantinya Jurgen Klopp pada tahun lalu. Dan gue bersyukur Liverpool dilindungi sama orang-orang pinter, Michael Edwards, habis itu Richard Hughes untuk dia milih pelatih yang gak populer tapi lebih ke pelatih yang underdog aja. Dan jawabannya tepat Arne Slot. Jadi win-win solution buat MU. Sorry kalian harus menderita lagi dan perdebatannya lagi-lagi ntar. Mungkin kalian ngomong lagi, siapa yang lebih buruk? Musim MU apa musim Arsenal? Itu biasanya tiap minggu kan ada sekarang. Jadi dari gue cukup sekian aja. Gue balikin lagi ke Dazuf. Thank you semua. Yoi. Oke bang. Tepuk tangan sekali buat ketua harian kita Rizal Malevi. Tapi ini gue penasaran sih. Tadi sama kata-kata dari Pak Ketua kita, lebih baik musimnya kalau MU lebih baik musimnya Spurs atau Arsenal kalau sekarang. Kalau sekarang gitu. Bukan Arsenal sama MU tapi Arsenal atau Spurs. Karena Spurs di peringkat 16 tapi dapat Europa League. Apalagi Arsenal peringkat 2 3 tahun berturut-turut gak dapat apa-apa. Gitu. Tapi gue penasaran juga sama fans MU. Eki, lu percaya Amorim? Masih percaya? Respect. Sekarang kan, besok gak tahu kan? Besok gak tahu. Tapi mungkin sebelum kita dengerin versi dari fans, versi dari teman-teman semuanya, mungkin kita dengerin dari senior kita dulu kali ya. Harus. Senior dulu. Ini biar standarnya udah tinggi dulu. Dan yang benar dulu. Nanti kan yang asal-asal dari kita. Ya kan? Ini analisis yang benar dulu. Jadi langsung aja kita sambut. The legend, the living legend. Asik. Langsung kita sambut Om Sabto Haryo. Waduh. Gua kan pengen nonton doang tahu. Ngomongin apa nih? Ngomongin Spurs ya? Musim Spurs atau musim? MU Arsenal? Musim Arsenal ya. Karena waktu itu gue sempat ngomong juga di DPI ya. Si Gary Neville kalau nggak salah ya. Scholes. Dia bilang kalau gue disuruh milih musim MU atau musim Arsenal. Walaupun nanti MU-nya juara Europa League. Gue akan, any day gue akan pilih Arsenal dia bilang. Karena memang iya menurut gue konsistensi itu lebih nunjukin karakter lo sih. Kalau kita bicara juara Europa League kan lo nggak melulu bisa menunjukkan konsistensi, tapi kalau lo have a good
run ya, bisa dibilang di satu kompetisi lo tampil bagus, lo bisa jadi juara gitu. Ya kita pernah lihat seperti Zenit, Shakhtar gitu kan, tim-tim itu pernah jadi juara gitu ya di Europa League gitu. Sementara kalau lo menjadi juara liga, terutama di Premier League, atau lo jadi kayak Arsenal gitu, tetap tim yang 3 tahun berturut-turut gitu menjadi runner up. Emang udah pasti runner up ya? Pasti mas, sekarang udah pasti mas. Kalau City menang dia kalah terakhir? Guede-nya unggul ya. Iya, goal difference-nya ya. Goal difference-nya aman ya. Kalau tiba-tiba City ngebantai gitu, 20, kan bisa juga toto peringkat 3 gitu. Kembali. Tapi gue sih mungkin kalau untuk MU ya, gue udah ngelihat musim mereka kayaknya udah habis dari bulan Desember. Kalau nggak salah gue udah bilang. Begitu lo nunjuk Amorim dan kelihatan nggak berjalan mulus gitu. Walaupun ya gue tetap percaya sih dengan proyeknya dia gitu. Banyak yang bilang, apanya sih MU yang bagus gitu, mainnya gitu-gitu aja, hasilnya juga nggak sesuai gitu. Tapi menurut gue ini pelatih tetap layak dipertahankan sih. Gue bilang lo tunggu MU di musim depan deh. Kalau dia betul-betul dapat pemain yang emang bentukannya dia, itu mungkin akan membedakan apa yang dia dapat di musim ini gitu. Karena emang musim ini kelihatan banyak pemain yang nggak bisa ngikutin apa yang dia mau gitu dari sisi bermain ya. Walaupun dari sisi game plan menurut gue sudah cukup oke gitu. Mungkin yang belum sempurna menurut gue tuh pemilihan pemain gitu. Garnacho kenapa nggak main dari awal ya kemarin ya? Main langsung jadi perubahan, banyak banget dapetin chance gitu. Tapi ya itulah Amorim kadang-kadang salah dalam menentukan squad gitu. Kalau menurut gue masih di situ ya. Nggak tahu dia lebih milih Shaw di situ. Lalu ya kalau Dalot kalau tertekan sih kadang-kadang bisa bagus juga mainnya ya. Cuma kalau ditaruh dari start nggak bagus juga gitu. Jadi serba salah sih. Cuman gue memang menantikan musimnya MU di musim depan. Begitu juga dengan Arsenal. Kalau mereka betul-betul bisa mendatangkan pemain-pemain yang apa ya, bisa ngikutin ritme dari masing-masing pelatih gitu. Striker udah jelas jadi masalah Arsenal. Kayaknya kita 3 tahun ya ngomongin itu mulu. Kapan sih lu datang striker, kapan sih lu datang striker gitu. Tapi ya emang itu kenyataannya gitu loh. Mereka menciptakan peluang terus, tapi orang yang bisa bikin golnya itu nggak ada gitu di Arsenal. Kemarin di MU juga ya kelihatan banget gitu. Højlund lari, Zirkzee juga lebih bagus jadi gelandang bertahan kayaknya kemarin ya. Tapi dari sisi depannya kayaknya agak bingung gitu. Tapi ya itulah, gue ngelihat musim ini kayaknya untuk MU udah selesai dari Desember. Jadi gue menantikan mereka di musim depan, gue menantikan juga Arsenal di musim depan. Bahkan Klopp juga gue tunggu juga sih, apakah emang one season wonder juga di musim ini, atau emang betul-betul dia pelatih yang sanggup membawa konsistensi di berapa musim berturut-turut itu. Itu yang masih gue tunggu dari ya pelatih-pelatih yang gue anggap apa ya, mewarnai liga di musim ini. Termasuk Pep juga pastinya, mau diapain City-nya. Apakah dia emang masih mau nge-build City ini ke depan atau enggak. Tapi yang pasti menarik lah, kita tunggu season depan Premier League. Ya gitu aja kali. Oke, terima kasih untuk pundit senior kita Om Sabtu Hero. Sekali lagi tepuk tangannya teman-teman. Yoi. Halo, gila gokil banget. Sibuk ya? Apa? Sibuk ya? Enggak, biasa aja sih. Asik. Biasa. Dari mana lu? Hah? Acara di Garuda Store. Biasa aja. Jangan digitu-gituin banget, aku seneng nanti aja. Tapi tadi ada nonbarnya juga nggak? Nobar. Nobar. Nobar apaan? Nobar. Kan semalam ada yang nobar tapi pada kalah. Ada Coach Nova tadi. Coach Nova. Nobar talk show berarti ya? Nobar talk show. Nobar talk show. Tapi gue penasaran, semalam ada yang nobar. Fans MU terutama. Iya, di nobar. The Forum tuh ada tuh acara tuh di The Forum tuh. Oh. Di Indonesia Jakarta. Iya, gue juga penasaran tahu ya. Fansnya gimana? Semalam gimana anjir? Temen-temen lu? Karena lempar kursi, barunya kayak. Tapi padahal menurut gue MU mainnya bagus anjir semalam. Sumpah, cuma kan permainan bagus harus
lengkapi dengan finishing. Nah, Itu Lamin Ya. Amat, jago banget Lamin Amat. Lamin Amat. Lamin Amat. Lamin Jago Amat. banget. Iya, Cuma iya, gak iya. tahu gue kenapa gitu. Tapi padahal banyak peluang di akhir kan si Spurs kan Banyak, benar-benar banyak. apa namanya full bertahan kan, defense Iya, iya. kan. Jadi emang gak ada eksekusinya aja. Iya, betul. Gak ada yang berani Dan eksekusi. itu hampir sama kayak saudaranya kemarin yang lawan Crystal Palace. Udah tahu ketinggalan 1-0. Habis itu kan lu butuh ini nyerang ke dalam kotak penalti itu udah stuck, lu butuh opsi kan. Shooting dari luar kotak penalti adalah pilihan ketika lu stuck. Kagak di shooting. Gak ada yang berani bro. Iya, takut dimarahin abang-abangan ya. Iya, takut Kalau gak di dimainin sekolah- lagi. Kalau di sekolah ya sama mabolan gak dimainin lagi. nanti. Iya. Agak diomong. Tapi setelah tadi kita udah dengar dari Om Sapsaryo, kita coba fans MU simpan dulu kali ya. Betul. Fans MU simpan dulu. Iya, biasa Tahan kalau dulu. di stand up comedy emang punchline tuh terakhir. Iya, jadi headliner. Jadi headliner. Coba kita yang Gimana? Oh, fans Arsenal dulu kali ya. Fans Arsenal. Yang menghibur, yang kayak Betul. menonton sebagai ini apa namanya? Biasanya tuh ada kepecah jadi dua fans Arsenal. Betul. Ada yang dukung MU, ada yang dukung Spurs. Iya. Ada kepecah jadi dua, tapi Iya, yang satu ini betul. nggak tahu nih. Juara tanpa mahkota. Iya. Nggak juara sih sebenarnya. Juara mah cuma satu. Iya, juara cuma satu. Lolos juga kagak tahu. Iya, bener. Oke. Langsung aja kali ya. Langsung, oke ini Kita dia. sambut. Langsung? Langsung. Oke, kita panggil langsung saja ini dia. Eric Joe. Selamat malam guys. Nih terlihat nih wajah-wajahnya pada ceria semua. Kayaknya ya udah pada siap masak semua. Misteri dish malam hari ini MU. Oke. Jadi kalau gue sih gue nggak dukung siapa-siapa sebenarnya. Jadi gue ngelihat finalnya MU lawan Tottenham itu kayak berasa kayak ngelihat Leicester City mau juara Premier League gitu. Ada tim lemah yang mau juara Eropa gitu. Jadi gue sebagai pendukung netral sih nggak ada masalah siapa yang juara, tapi emang kalau MU yang kalah kayaknya bakal lebih lucu sih. Karena gue lihat Tottenham ini datang ke final itu kayaknya nggak ada beban gitu. Kalau misalnya menang syukur, kalau kalah ya udah biasa juga gitu. Tapi kalau MU nih kayak mempertaruhkan hutang dan harga diri gitu di final nih. Kalau mereka itu kan berasa kayak nih kalau misalnya kita nggak menang, nggak ikut UCL, nggak dapet duit, udah banyak hutang, atau bocor, nggak beli pemain. Jadi kayak ini pertaruhan banget laga final ini gitu. Ya tapi kan, ya emang kalau ada orang kena utang kan ya emang kesian sih, nggak lucu. Tapi kan MU ini kan sebenarnya duitnya banyak, jadi dia bisa banyak utang kan karena salah manajemen juga kan gitu. Ngatur keuangannya, masalah skill issue, nggak pilih pembeli pemain juga kemahalan. Nah jadi, yang kedua ini masalah harga diri ini nih. Ya karena lawannya Spurs juga, bener kata Rizal tadi, dan Spursnya ini bukan sembarangan Spurs gitu. Ini Spurs yang nggak ada Harry Kane peringkat 17 pula. Jadi ya untuk lu kalah dari peringkat ini makanya bakal banyak sih ini udah 2 orang yang bilang nih ke depannya bakal banyak yang semuanya bakal ngomong ini kalah sama peringkat 17. Jadi mungkin kalau yang nonton di rumah masih trauma udah skip aja. Karena ini sampai jam 12 malam ya kita bakal bakal ngomongin tim peringkat 16 kalah sama 17. Tapi buat pendukung MU yang udah datang sekarang, ini pintu kita udah kunci ya, jadi kalian tahan-tahan. Kalian harus menderita di sini. Jadi ya tapi MU jadi kedepannya mungkin gue jadi keinget Leicester City kan satu musim peringkat 17 terus musim depannya juara. Jadi ya mungkin kalian bisa coba week terakhir kalah aja jadi kejar peringkat 17. Jadi nanti musim depan juara. Tapi habis itu Leicester degradasi jadi
Jadi ya kalian tentukan petualangan kalian sendiri mau gimana. Dan ada satu pelajaran yang gue ambil dari final ini tuh, kalau lu mau menyombongkan diri itu jangan ngomongin orang lain di masa depan gitu. Jadi pakai sok-sok bilang ini akhir dari eranya Pep dan Klopp. Nah itu lo tahu sendiri akhirnya gimana. Yang bener tuh ya kayak Ange Postecoglou. Jadi lu banggain apa yang lu udah capai di masa lalu gitu. Jadi gue biasanya peringkat 2 dapet gelar. Nah itu makanya itu keren sih. Ange Postecoglou angkat topi buat dia, keren. Dan kalau ngomongin soal 0 gelar, MU nggak sendirian. Arsenal puasa gelar lagi. Ya udah biasa sih, sebenarnya nggak apa-apa juga ya. Yang bohong sih sebenarnya, gue sedih juga sih. Kalau saya ada fans Arsenal yang bilang biasa aja, kayak enggak sih, kayak bohong itu. Runner up 3 kali berturut-turut tuh sebenarnya prestasi apa kasihan sih sebenarnya? Kayaknya sih tradisi. Kayak siapa ya runner up terus. Tapi kalau tapi gue merasa sih kasihan ya. Jadi gue dikirimin 3 HP dong. Gue bingung kenapa tiba-tiba gue dapet kiriman 3 HP ini. Apakah maksudnya karena gue 3 kali runner berturut-turut? Apa gimmick 2 HP itu udah kayak musim ini banget, udah basi gitu, nambah HP jadi 3 gitu. Ini kenapa, apa maksudnya ini siapa yang kirim gitu, gue dapet 3 HP. Jadi gue tanya ke kurirnya nih, mas nih siapa yang kirim mas ini? Oh ini yang kirim mas ini 2 dari Declan Rice, 1 dari Mikel Merino. Lah mas, ini mah bukan hadiah HP ini, hujan gol mas. Aduh. Kasihan fans Madrid mas. Kasihan temenku yang Madrid mas, itu timnya kalah sama tim yang kalah. Tahan. Madrid punya 15 UCL. MU 20 gelar apa segala macem. Ya yang kasihan ya Arsenal ini yang kasihan. Jadi kalau ngomongin soal MU, jadi gue kayak tahun depan juga akan mulai memperhatikan MU karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama MU. Mungkin ya bisa aja 3 tahun lagi udah di Championship kan, jadi nikmatilah MU sama mumpung masih di Premier League. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam. Yoi, tepuk tangan sekali lagi buat Eric Joe. Thank you Eric. Emang kalau kata gua ya, kata temen gua salah kata gua, Barca lawan Inter itu kita bingung siapa yang menang karena dua-duanya menarik kan. Iya. Ini Tottenham lawan MU gue bingung siapa yang kalah ya. Dua-duanya sama-sama goblok. Gue bingung nebak yang kalah, ini lebih susah makanya. Tapi tadi kan fans Arsenal. Iya. Ini ada fans Arsenal yang tadi udah ngobrol sama gua, nggak mau kalah juga. Oke. Langsung aja kali ya kita sambut. Oke. Ini dia Bang Abrar. Ayo. Malam semuanya. Apa kabar Eki? Yang mencari saya 2 minggu lalu, Eki apa kabar? Makasih baik Eki. Alhamdulillah. PSMU sehat. Ya. Gue cuma mau ngomong, mampus MU, mampus. Fans MU mampus. Gua nggak peduli kata orang fans Arsenal apaan lu, masa dukung Spurs. Bodoh amat, fans Spurs nggak ada di sini. MU mampus. Makan tuh. Ada kalau di Twitter kan banyak mainan unpopular opinion. Ada fans MU nulis, ini kalau MU juara UEL, Bruno juara Ballon d'Or. Mampus Ballon d'Or. Buset dah.
Bukan Ballon d'Or itu, Ballon d'Or. Buset, MU. Mampus. Gue pengen ngomong mampus. Mana cita-cita lu. Lagi so asik banget fans MU sepanjang musim. Gue fokus UEL. Peringkat 16 gak apa-apa. Mental apaan? Goblok. Fans MU goblok. Tiap musim digoblokin sama Amorim. Goblok. Mampus dah. Gue malu banget. Lu lihat Miki bisa salto begitu. Saking dia gak mau kalahnya sama MU. Miki ya Allah. Tapi gue heran sama fans MU yang masih nyariin Onana. Satu tim lu ditolol, gue tahu. Bukan cuman Onana, dia doang nih, dia kesian nih. Dia cuman malam itu dia main jelek nih Bruno. Maksudnya ya shit happens lah ya. Sepanjang musim dia udah nggak gendong. Sisanya mah anjing semua kata gue. Gak ada yang orang. Aneh banget kata gue. MU lihat. Ya Allah, ini kata Coach Justin nih back level 3 di Belanda ini. Dia Sven Botman waktu beli. Coba lu bisa cek lagi di DBI beberapa tahun lalu. Lu bayangin nih kalau MU juara. Semalam MU juara, lu bayangin. Ya Allah, so asik banget pasti dah semua fans MU so asik. Mampus. Gue cuma pengen ngomong, makasih semuanya, mampus MU. Kata-kata hari ini mampus. Kata-kata hari ini silahkan dipotong di TikTok. Ramaikan teman-teman. Itu gak cuma buat fans MU ya. Tadi kata-kata Bang Abar juga buat yang salah pilih pemimpin. Wah. Pemimpin di kantornya kan? Pemimpin di kantornya. Organisasi di klubnya. Pilih percaya sama percaya sama Van Gaal tuh contoh-contoh salah pilih pemimpin. Takut gua. Bahaya. Sama seperti yang akan tampil habis ini. Asik. Yang satu ini juga mampus. Enggak, siapa sih habis ini? Siapa sih? Siapa ya? Siapa nih? Siapa? Gak tahu. Oh, gue pikir lu udah ada yang mau lu tunjuk. Gue belum ada lagi. Oh, ini aja kali fans yang kemarin menang kalahnya dari AC Milan doang. Tapi ke final Eropa. Minggu depan. Ada 2 nih. Yang mana dulu? Pakai baju ada Nike-nya dulu kan. Kena lagi. Oke, langsung disambut. Ini dia, Abel. Ya, selamat malam semuanya. Saya jujur bingung, bajunya Inter tapi bahasanya 2 klub badut. Jadi ya udah, saya kan tetap stay on topic. Ya sembari tipis-tipis bahas lah. Terkait final Europa semalam, jujur saya menyempatkan diri buat nonton. Padahal tadinya udah ya mau tinggal tidur aja gitu. Memutuskan nonton dan ya 20 menit pertama udah nyesel. 20 menit pertama udah mulai nyesel. Karena peluangnya minim, MU juga skema bolanya nggak jelas, ini mau kemana, tendangnya kemana. Sampai akhirnya tibalah gol dari si Brennan Johnson itu. Barulah gol itu. Teman-teman FYI saya nonton final Europa itu sembari main HP cek timeline, jadi biar nggak bosan-bosan amat. Jadi ya gitu. Soal terkait fokus WL, jujur teman-teman saya sebenarnya nggak mau terlalu roasting MU banget. Karena saya sebenarnya udah di tahap kasihan teman-teman. Mau roasting juga MU peringkat 16, kalah sama tim peringkat 17. Di raihan poin Premier League 39, terendah dalam sejarah mereka. Jadi itu aja udah roasting teman-teman. Apalagi yang mau di roasting? Ruben Amorim cuma simply datang di waktu yang salah aja. Jadi kalau mau dibilang salah ya mungkin bisa jadi atasannya yang kurang tanggap dengan situasi klub saat ini. Jadi ya as for Manchester United, mungkin benar kata Bang Erik tadi, nikmatilah perjalanan musim depan bakal kayak gimana. Tapi seburuk-buruknya Manchester United sih nggak bakalan lah ya turun championship. Nggak tahu kalau there's always first time of everything nggak sih? Hari ini tanggal 22 Mei, 15 tahun lalu. Saya pakai baju ini, 22 Mei 15 tahun lalu tuh ada apa ya? Ya barusan menang, yang dulu menang 3 piala ya. Tapi nggak tahu apakah itu akan berlaku tanggal 31 Mei nanti atau tanggal 1 Juni. Soalnya apa teman-teman, kalau melihat tadi yang seperti Bang Erik bilang,
lebih bagus musim MU apa musim Arsenal? Arsenal 3 kali betul-betul runner up, katanya bukan prestasi tapi kasihan. Apakah itu juga yang akan dialami Inter dengan jangan? Final Champions League iya. Jujur teman-teman kemarin pas Inter draw 2-2 Lazio, sedikit bahas Inter sedikit, itu jujur saya lemes teman-teman nonton. Lebih lemes daripada nonton final semalam. Lemes-lemesnya kayak, apa ya, seharusnya kan ada momen bisa kasih pressure ke Napoli, tapi itu tidak terjadi teman-teman. Bahkan sampai segenap pemain, player, staff semua diem di locker room, nggak tahu bahas apa, mau bahas soal pembelian pemain yang akan datang tuh gimana. Tapi teman-teman, sedikit bahas preview UCL, semua cocokologi mengarah ke PSG menang. Allianz Arena katanya bakal juara baru. Dan Inter selalu kalah sama tim yang lagi ngincar treble. Jujur teman-teman gak apa-apa, karena memang tim ini sudah terbiasa diremehkan teman-teman. Ya, jadi kalaupun mau bilang ya PSG juara, gak apa-apa. Saya gak bakalan setantrum itu ya. Enggak, aing tanya siapa, enggak kayak gitu, enggak. Enggak ya teman-teman, karena jujur kalaupun amit-amit ternyata nih di Serie A akhirnya cuma juara 2, Champions League cuma runner up, buat saya ini tetaplah musim yang dalam tanda kutip oke, but not so oke gitu loh. Karena kan ya balik lagi Inter punya banyak kesempatan buat kasih pressure ke Napoli buat Scudetto, tapi itu tidak dilakukan pas lawan Lazio. So ya, lawan Como juga nggak pasti gampang. 8 laga tak terkalahkan, jadi ya nggak ada yang gampang buat Inter. Situasinya sama sekali nggak ada yang gampang buat Inter. So, buat gue tetap percaya against all odds saja kalau buat Inter. Dan untuk Spurs, gue mau ucapin selamat, dan juga untuk Son Heung-min selamat akhirnya dapat piala pertama. Kemarin juga gue lihat itu momennya memang sangat mengharukan, apalagi ditonton orang tua juga. Dan buat Harry Maguire nggak usah marah-marah kalau diajak salaman. Tolonglah, it's part of the game gitu loh. Lu tuh pemain hebat Harry Maguire, tapi kalau sikap lo kayak gitu, itu tidak menunjukkan lu pemain Manchester United gitu loh. That's not the Harry Maguire, I know. Tapi ya mungkin memang sifat lo kayak gitu sih ya, gue nggak bisa tolak juga. Ya sekali lagi selamat buat Spurs, mungkin itu aja kalau dari gue. Semoga musim ini pasti lebih oke, dan salam dari gue. Kalau gue cuma mau bilang apapun odds-nya, buat gue Inter tetap bisa mengejutkan apapun itu. Terima kasih. Itu dia Abel. Fans Inter yang happy-happy aja ya semalam nontonnya ya. Iya. Terhibur aja. Iya makanya. Iya. Tau gak sih, tapi apa sih yang ini dari MU? Gue jadi mikir anjir, gue tuh nonton ke Malaysia aneh gak sih? Lu kenapa juga nonton ke Malaysia? Tadinya gue pengen aja seru-seruan kan. Terus gue tuh kayak ada beberapa orang yang ngechat gue, lu nonton, gue nunggu aja habis final Europa League. Terus gue udah mikir, lihat aja nih kalau MU juara, tiketnya susah dicari, lu pada nyesel lu. Iya. Terus gue mikir siapa yang nyesel ya? Enggak, lu gak sekalian hari ini berangkat ke Manchester? Ngapain? Kan pada berangkat ke Manchester. Oh bareng ya? Bareng. Pas gue kesana harga tiket pesawatnya naik lagi. Iya. Jadi kayak MU ke Malaysia, orang-orang bukan pada nonton MU. Iya, nonton ASEAN All Star. Iya. Itu aja dia sampai uji coba dulu sama Tottenham ya buat ASEAN ya. Setakut itu sama ASEAN. Oke, kita lanjut lagi. Iya betul. Sama seperti peserta yang satu ini. Asoy. Dia juga menyesal mendukung timnya. Enggak ya? Enggak juga sih kayaknya. Ya? Dia ini sering ngasih analisis. Betul. Tapi viewsnya segitu-segitu aja. Betul. Wastaga. Gak bercanda. Ya, bercanda. Dia satu-satunya peserta di komunitas ini yang tahu arah mata angin. Wes. Selalu kepake itu ya? Selalu kepake dia. Nyesel kan lu nulis nama kantor beneran ke bawah sampai hari ini. Oke, langsung aja kita panggil. Boleh tepuk tangan untuk Dave. Oke, selamat malam KPI. Ya, senang bisa balik lagi setelah kurang lebih sebulan kali nggak mampir lagi ke sini. Ya elah Eropa League ya finalnya. Di sini gue cuma pengen bawa, nggak tahu ya bisa dibilang cocokologi atau enggak ya. Cuman yang dapat gelar di musim ini itu memang
satu klub-klub yang udah lama nggak dapat gelar lah gitu. Maksudnya udah menunggu penantian yang begitu lama lah gitu. Mungkin ada beberapa klub juga yang udah dapat gelar di musim ini, udah nyampe final juga tapi gagal. Kan salah satunya nih si Spurs gitu. Dan yang mau gue bawa di sini kan banyak juga yang beredar di timeline gue ya khususnya ya. Klub-klub yang dapat gelar ini adalah klub-klub yang dalam tanda kutip itu mungkin bisa gue bilang di logonya ya itu cukup identik lah gitu. Ada yang tergolong di logonya tuh ada salah satu hewan yang spesifik, mungkin burung atau unggas ya. Ayam kan termasuk dong, unggas dong, ya kan. Sebelumnya ada Newcastle, Newcastle itu bukan, itu cocokologi yang lain. Crystal Palace, terus juga Go Ahead Eagles sudah pasti burung dong, ya kan. Terus juga ada terakhir Spurs, terus juga kemarin Crystal Palace. Nah yang kedua, klub yang dapat gelar itu adalah klub yang mungkin dari sisi jersey ya gue bilangnya itu dari sisi jersey dan juga logo itu belang-belang. Dari PSV, terus juga Sporting, Barcelona walaupun cuma 2 warna, terus juga ada Newcastle. Nah itu maksud gue Newcastle masuk yang ke sini itu. Terus mudah-mudahan nanti di Conference League bukan yang warna hijau yang juara tuh, yang warna biru yang gue harapin yang juara. Tapi intinya itulah cocokologi yang mau gue bawa di sini, sedikit cocokologi. Dan sebagai fans yang minggu depan akan main di final sih, ya gue nggak mau ngucapin ini untuk Spurs, tapi gue ingin mengucapkan selamat untuk Ange Postecoglou dan juga Son Heung-min lah gitu. Maksudnya di awal kan Ange Postecoglou press conference-nya menjadi cukup ikonik ya sekarang ya gitu. Maksudnya dia berhasil memenangkan things di second season-nya dia gitu. Dan dalam kasus ini ya trofi lah gitu. Dan dia berhasil menunjukkan hal itu dan membungkam lah gitu. Maksudnya beberapa pihak yang mencemooh dia, ngatain dia badut lah atau apalah gitu kan, selama perjalanan dia di Spurs, terutama di Liga di musim ini gitu. Dan juga untuk kawan kita dari Asia tentunya ya Son Heung-min ya gitu. Maksudnya mungkin salah satu pemain dari Asia yang cukup gue pribadi gemari gitu. Jadi secara pribadi gue juga ingin mengucapkan selamat untuk Son Heung-min dan ya MU ya gitu. Banyak yang bilang kalau misalnya Manchester United sering disandingin sama salah satu sahabatnya dari Spanyol yaitu Real Madrid lah gitu. Iya. Cuman bedanya Real Madrid nih sekarang udah mulai bebenah nih. Dia udah aktif banget di bursa transfer untuk menghadapi musim depan, bahkan setelah Champions League ini selesai ada Club World Cup kan, dan dia udah mempersiapkan hal itu. Dan gue harap itu yang akan dilakukan MU di musim depan karena gue masih pengen lihat MU untuk bersaing ke papan atas. Itu aja dari gue. Thank you guys. Selamat malam. Dalam tepuk tangan sekali lagi buat Bang Dev. Thank you Bang Dev. Ya kita emang gak habis-habis ya ngebahas pertandingan playoff Champions League kemarin itu. Seru banget. Playoff lah. Orang yang main tim papan bawah hampir degradasi. Yang diperbutin Champions League playoff. Bener sih playoff. Tapi tim dia walaupun menang nanti tetap gak masuk Champions League juga. Iya sih. Karena udah. Iya. Kalau tadi katanya yang menang-menang yang baju garis-garis. Nah yang Real Betis kan garis-garis. Iya makanya. Bahkan Real Betis ganti logo. Lu cek deh Instagramnya Real Betis sekarang. Ganti logo ada burungnya sekarang. Iya. Cek deh Instagramnya. Bener maksa. Kalau tadi Real Betis ganti logo, yang satu ini dia nggak ganti klub kesukaannya. Yes. Emang apa klub kesukaannya? Apa? Persikoba Kota Batu. Apa sih klub lu? Hah? Inter juga. Dia nggak ganti tuh. Lah nggak tahu juga. Iya nggak tahu juga sih. Ini dia berarti terakhir di KPI ketika kita UID ke Bintaro ya, The Forum ya. Tapi akhirnya dia pertama kali berada ke sini ya. Yoi. Jadi langsung kita kasih tepuk tangan untuk Yonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Malam masih bahas Spurs lawan MU. Main jam 2 dini hari. Alarm jam 2, gue bangunnya jam 3. Sebenarnya gue males nonton beneran. Ya mau gak mau nonton kan, takutnya di grup pada rame tuh ya kan. Bangun, kucuk-kucuk, kalah 1-0. Di otak gue mikir, bisalah comeback. Nonton babak kedua full, ya udahlah. Udah nih mah udah Spurs aja yang juara nih, ya kan. Bilangnya fokus UEL. Cuman masalahnya di final nih nggak fokus. Kemana pikirannya gitu loh? Mikirin apa? Mikirin masalah yang di dalam sampai di bawah lapangan. Ngapain dipikirin? Spurs aja main aja, udah main-main aja. Gak usah mikirin masalah. Masalah akan hilang kalau lu udah juara. Tuh. Gue kadang suka tarik napas ya kalau ngeliat klub MU musim ini. Satu kata, runtuh. Tapi gue punya lagu buat MU versi runtuh. Nih ya. Tak perlu khawatir MU yang terluka. Dah biasa MU dibikin ketawa. Namun bolehkah MU saja yang menangis? Sampai akhirnya fans MU nangis-nangis. Tabah ya fans MU ya, tabah. Gua tahu ini adalah titik terendah kalian. Ya, benar titik terendah kalian. Barusan di lirik gua terakhir itu fans MU nangis-nangis itu seperti halnya fans Liverpool yang tantrum itu. Fans MU bakal nangis-nangis. Waduh. Rizal Madazuf fans Liverpool biasa-biasa aja. Juara alhamdulillah, nggak juara ya udah. Ya kan? Ya, sebelum pertandingan dimulai, gua melogikakan ini laga hidup dan mati. Kenapa laga hidup dan mati? Perebutan UCL musim depan. Gengsinya gede lah kalau lo main di UCL gitu. Ya ini kalau MU udah kalah begini nggak main di UCL musim depan, jangankan UCL, Conference League aja nggak main. Pokoknya kalau lu pada nonton Champions League, Europa League, sama Conference League, jangan cari klub yang nggak ada, ya. Cari klub yang ada pemain timnasnya, tuh. Ya kan, kayak musim lalu Kevin Dix main di Conference League lawan Chelsea, wih keren dong. Lu lihat dong tuh pemain Indonesia tuh main di kasta Eropa, lawannya Chelsea. Terus tahun lalu lawannya City, 2 tahunnya lagi lawannya MU. Keren gak tuh pemain timnas Indonesia lawannya klub gede? Wih keren dong. Siapa sih yang nggak pengen lawan klub gede? Ya lu pada juga kalau jadi pemain, waduh lawan MU lagi, tacklein lah. Gitu. Terus gue mau bahas La Liga lah dikit aja. Gue ngeliat nih Madrid nih ditampar ya sama anak muda Barcelona. Kalah sama King anak muda Barcelona dari La Masia. Bener-bener. Padahal Madrid itu secara umur tuh mateng lah, ya kurang lebih 25-26. Barca itu Barca tuh umurnya muda-muda. Ya mungkin kalau tanda kutip gue tuh bocil-bocil. Malu gue Madrid dikalahin sama bocil-bocil. Lamine Yamal, Kubarsi, Casado, macam-macam banyak lah. Gue kalau jadi Kylian Mbappe, kalau nggak juara, nih ya, 1, 2, 3, dah lah Madrid lah, males lah. Orang mah kalau kecuali kalau diangkat piala, 1, 2, 3, hala Madrid, pialanya datang. Lah pertanyaannya ini pialanya nggak datang, gitu. Aduh Madrid. Pokoknya musim ini tuh yang dibully tuh MU, Madrid, udah itu aja. Sekian dari gua, Yonda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi, tepuk tangan buat Yonda. Luar biasa. Tepuk tangan buat Supra X. Wah, tepuk tangan buat bapaknya Faye. Gak ada kali itu. Gak ada. Gak ada itu.
Gila keren banget Yonda maju pertama di sini luar biasa. Keren. Langsung bawa lagu. Itu lu ciptain udah berapa lama? Iya tuh. Baru sih habis pertandingan. Habis pertandingan. Dia pas MU juara. Bikin lagu gue jadi ingat banget MU sampai orang ngubah materi. Iya. Dia bikin lagu gue jadi keinget host sebelum lu. Kenapa? Host yang mana? Ada. Kan sering bikin lagu juga. Keren lagunya. Oh, yang itu. Ketawa lu. Iya lagi. Baru inget gue anjir. Gimana lagunya waktu itu ya? Inilah media olahraga. Jebret media. Anjay, luar biasa. Keren. Dio, miss you Dio, I miss you. Syarat buat Dio. Mampir-mampir lagi dong KPI. Okay. Tadi kalau lagunya Yonda baru, peserta yang satu ini dia udah lama gabung di sini. Bahkan Spurs 17 tahun. Betul. Gak megang piala akhir tahun ini. Dia orang ini adalah udah kuliah. Betul sekali. Seperti biasa dia tuh adalah pendiri Persija. Waduh. Founder ya. Founder Persija. Ada 5 tuh katanya. Betul. Salah satu dia. Dia juga ikut nulis teks proklamasi. Waduh. Bahkan dia adalah orang yang menemukan kalau Hitler mati di Garut. Betul. Oke, ini dia yang paling senior di antara kita. Pak Ismail. Bahasa ini. Ada, ini bahas tim-tim gini males banget ya. Ya, gini deh, mungkin nanti banyak yang bahas masalah taktik ya. Saya bahas masalah finansialnya aja lah, sesuai bidang saya ya. Jadi tadi setelah ditentuin temanya itu, saya langsung buka laporan keuangannya 4 tim. Iya, iya. Jadi MU, Arsenal, Liverpool, sama Spurs. Yang paling belangsak memang MU ini. Iya. Jadi kalau Chelsea saya nggak lihat ya, karena saya nggak yakin dengan keandalan laporan keuangannya ya. City juga. Jadi 4 ini yang saya lihat. Memang yang paling hancur ya MU gitu. Jadi ini laporan keuangan sampai musim kemarin ya, 2024. Ruginya itu sampai 113 juta pounds. Ini yang paling gede. Jadi dan trennya itu semakin memburuk ya. Jadi tahun 2023 itu ruginya 26 atau 28 juta pounds. Musim kemarin itu 113. Kebayang nggak nih? Ini nggak main di UCL nanti ini. Musim depan ini. Apa nggak semakin hancur? Jadi gini, MU ini kan tim yang paling mendapat benefit ya dari industrialisasi sepak bola ya. Kan globalisasi bola itu flourishnya itu berkembangnya itu terutama di tahun 90-an kan. Dan yang paling memperoleh benefit dari industrialisasi bola ini kan MU emang. Jadi makanya fansnya banyak sampai sekarang. Kalau nggak MU nggak makan kan. Jadi itu yang bikin MU bisa bertahan walaupun 11 tahun, 12 tahun nggak pernah dapat trofi. Fansnya sangat loyal, beli merchandise segala macem. Tapi kebayang nggak kalau misalnya kondisi ini bertahan 10 tahun ke depan? Kira-kira basis fansnya itu apakah masih akan sebesar sekarang gitu? Ini kalau teman-teman iseng nih ya, coba tanyain anak-anak SMA, SMP gitu. Lu ngefans klub apa gitu? Dari 10 anak nggak? Kalau sekarang, mungkin cuma 1-2 yang MU. Karena selama 12 tahun ini kan nggak ada prestasi yang sebagai klub besar gitu kan. Sama kayak dulu Liverpool 30 tahun itu kan. Jadi ini nanti akan ada satu generasi yang hilang fansnya MU ini. Jadi kalau negara kita nanti dapat bonus demografi, ini bencana demografi nanti ini MU ini.
bencana demografi fans. Jadi satu generasi nanti akan hilang. Dan sebenarnya yang bikin MU bisa survive sampai sekarang itu kan sebenarnya fansnya. Trofi nggak ada, tapi kan fansnya loyal kan. Keluarin duit buat beli tiket, merchandise, tur kemana-mana tiketnya selalu laku kan. Tapi ketika basis fansnya ini hilang, mungkin ini awal dari kejatuhan MU. Saya nggak kaget loh kalau misalnya ini terus berlangsung ya. Mungkin beberapa tahun lagi mungkin kita ketawa-tawa di sini ngatain MU degradasi, tapi mungkin itu bisa akan terjadi sih. Sama kayak dulu kalau di Serie A seperti Parma, akhirnya langsung declining sampai nyampe ke Serie D. Fiorentina dulu pernah juga sampai ke bawah. Jadi mungkin sekarang kita masih ketawa-tawa ngata-ngatain MU degradasi. Mungkin kejadian ya. Kalau saya ngelihat ya. Dengan saya lihat laporan keuangannya ini, duit dari mana buat beli pemain coba? Nggak ada. Saya lihat ya, utang jangka pendeknya itu ya, yang jatuh tempo itu sampai sekitar 400 juta pounds. Sedangkan current asetnya itu cuma 100-an berapa gitu. Ini kalau di akuntansi ini rasio lancarnya itu jauh di atas 100%, 200-300%, itu sangat tidak sehat sebenarnya. Jadi, iya, semoga ya. Jadi itu mungkin ini awal dari benar-benar kehancurannya MU ya. Jadi ya semoga tetap loyal lah fans-fansnya. Ini ada berapa ini? 2-3 orang ini. Kemudian untuk Spurs, momen yang paling saya suka kemarin tuh waktu mengangkat piala, Son itu ada bendera Koreanya ya. Saya tuh berharap mungkin tahun depan siapa tahu Bang Jay pindah ke Bolonya, terus Bolonya menang di UEL atau apa kayak gitu kan. Terus dia pakai bendera merah putih juga di sini gitu kan. Saya berharap sih itu sih. Jadi ya itu aja sih. Makasih. Tepuk tangan buat Pak Ismail. Thank you Pak Ismail. Luar biasa memang dari referensinya tadi ngebahas Fiorentina degradasi. Keuangan tim. Memang kelihatan ininya tahunnya gitu. Tahun musim-musim berapanya gitu. POV-nya tuh berbeda. Iya POV-nya beda. Tadi kan ngomongin soal trofi, ngomongin soal ada analogi soal unggas tadi. Betul. Ini ngomongin keuangan, memang beda referensinya ya. Tapi emang bener ya kayak kemarin gue juga kan ngasih seminar di sekolah gitu ya. Asal. Gue nanya sama anak-anak itu, gue iseng aja. Emang sini ada yang fans MU? Ada kak, kayak 2 orang doang. Gue tanya, lu kenapa nonton MU? Iya ngikut bapak kayak itu kan bener kayak emang gak ada yang. Jadi bukan karena dirinya sendiri ya? Dirinya pasti keturunan. Kasian buat ya anak sekecil itu dikasih warisan begitu kan. Warisannya bukan tanah, warisannya fans MU. Lanjutkan perjuangan ini. Oh sekarang berarti fans MU itu berjuang ya? Iya, perjuangan ya? Berjuang. Jadi mereka nggak dengan tulus mencintai MU tapi perjuangan ya? Logonya bentar ganti banteng. Wah. Sama-sama merah sih. Iya, sama-sama merah sih. Dibeli Red Bull lah biar ada bantuan keuangan. Iya, Red Bull Manchester aja. Wah, biar keuangannya nggak pailit. Biar keuangannya nggak pailit. Iya, benar. Oke, kita lanjut sama seperti yang satu ini. Asoy. Yoi, kalau tadi dukung MU, anak-anak kecil, ini dia tuh, ini fans apa ya? Lupa gue. Oh dia ini, fans Persib dia, fans Persib. Oke. Satu-satunya orang yang nanya ke Ate pakai bahasa asing. Asoy. Bahasa asing. Buat gue asing. Buat gue asing itu, gue gak bisa soalnya. Buat gue asing. Bahasa Asgard. Ya sudah, kita panggil ya sudah ya Sadayana kita panggil saja ya habis ini. Iya barudak kita ini yang fans Persib ya. Kawan-kawannya boleh diberi tepuk tangan aja buat AA Sultan Raffi. Sultan Raffi. Ya. Selamat malam KPI. Iya, akhirnya gue di sini pada tahu ya identitas diri gue. Selama berapa pertemuan nih gue ke KPI ini? Baru kali ini ke spill. Oh. MU ya, Manchester nih, gue bahas Manchester dulu. Gila, Manchester ini musim ini benar-benar kompak banget ya. Solid banget. Sama-sama masuk final. Sama-sama kalah 1-0.
sama-sama kalah sama tim London. Gila, London 2-0 lawan Manchester. Gokil. Gila loh. Gue sih benar-benar gak nyangka banget ngeliat dominasi tim London melawan Manchester musim ini. Tapi walaupun ada satu tim London yang konsisten, tapi konsisten peringkat 2. Jadi menurut teman-teman KPI, lebih baik rank 2 atau rank 17 tapi masuk UCL dan dapat Europa League. Ayo. Gue sih mau ngebahas soal MU ya. MU ini menurut gue udah menjadi suatu identity atau suatu brand yang benar-benar gede banget lah value-nya. Tadi mungkin udah Pak Ismail sebut kayak soal pengaruh MU terhadap perkembangan sepak bola ya. Gue ngeliat MU, contoh lah pas CR7 balik lagi ke MU. Itu kan kalau nggak salah di postingan MU itu jadi salah satu postingan dengan like engagement paling tinggi di Instagram. Bener nggak tuh fans MU Eki? Itu sih yang berdasarkan data yang gue lihat ya. Dan menurut gue MU ini butuh banget seorang sosok leader. MU perlu banget sosok abang-abangan lah istilahnya. Nih orang satu pemain ini satu pemain yang benar-benar disegani, semua pemain kayak tunduk lah atau respect sama dia. Gue nggak ngeliat ada sosok seperti Rio Ferdinand atau Vidic atau ya semacam itulah. Ini benar-benar Bruno menurut gue nggak bisa lah ngelit MU karena emang karakter leadership dia itu gue nggak ngeliat ada di sisi Bruno sih. Terus kalau buat Spurs, sekali lagi ya, selamat buat fans Spurs walaupun gue nggak tahu keberadaannya ada di mana. Kalau orang banyak yang ledek, fans City mah mana sih fans City? Coba sekarang gue tanya fans Spurs mana sih? Coba kalau emang ada fans Spurs, coba kita sini ke KPI datang kita diskusi lah. Apalagi di sini banyak banget fans-fans tim IPL. Ada Arsenal, Liverpool, MU, City, Chelsea pun ada juga di sini. Jadi istilahnya Big Six itu bisa kumpul lah di sini di KPI. Terakhir harapan gue buat tadi satu lagi, gue suka banget Pak Ismail tadi bilang pemain Asia juara di Eropa. Gue juga salah satu orang yang seneng ngelihat pemain Asia sukses lah di Eropa. Yang paling gue suka banget tuh Park Ji-sung deh. Sumpah, Park Ji-sung datang dari PSV ya. PSV ke MU dengan segudang prestasi. Kemudian ada juga Shinji Kagawa, terus Okazaki. Ini benar-benar gue ngeliat pemain Asia tuh juga bisa loh show off tampil di Eropa. Satu lagi ini pemain Korea udah berhasil juara di Europa League. Gue berharap ada satu lagi pemain Korea yang bisa juara UCL. Ada yang tahu siapa? Betul, Lee Kang-in. Ini kalau gue ngeliat kayak tongkat estafet lah. Dari Park Ji-sung, terus generasinya Son, kemudian generasinya Lee Kang-in. Dan gue berharap pemain-pemain Asia bisa show off lah di kompetisi Eropa. Karena emang sebenarnya bisa loh. Terutama Indonesia, seperti yang Pak Ismail bilang, kita pelan-pelan dulu aja. Mungkin dari tim papan bawah ke papan tengah. Mungkin kalau papan tengah sih nggak harus bolonya sih Pak Ismail. Mungkin bisa ke AC Milan. Itu sih gue berharap pemain-pemain Asia bisa show off dan pemain Indonesia juga bisa tampil lah di UCL untuk pertama kalinya. Terima kasih Sultan Rafi. Yoi Sultan Rafi. Terima kasih Rafi. Hatur nuhun Hatur nuhun. Hatur nuhun Oh iya, selamat ya Persib juara. Iya. Gak kayak klub saya masih bingung nyari stadion atau pusing. Katanya mau franchise Cimol Bojota ya tadi. Iya, pemainnya 3 dibeli mahal sama Tambang. Waduh. Sama tim Tambang. Ada itulah pokoknya yang punya pemain kembar. Tapi kalau yang tadi kan si Sultan Rafi dengan aksen Sundanya. Iya. Kalau ini dengan suara beratnya. Betul. Asoy. Tidak seberat beban MU tapi masih lebih berat suara teman kita yang satu ini. Dalam Mangga Maju kita kangen pasti teman-teman kan mendengar suara Hexos. Asoy. Hexos. Oke teman-teman, kita boleh beri tepuk tangan untuk kawan kita Timothy.
Yo, selamat malam semuanya. Oke. Kayaknya gue pertama kali hadir di sini lagi ya. Gue udah kangen sama tempat ini. Gue pengen ngomong sesuatu yang mungkin receh-receh dikit tapi ada bobotnya nanti ya di belakangnya. Oke. Pertama kali gue akan sampaikan selamat untuk fans Spurs. Mungkin yang kalau nggak ada ya oke. Tapi ada ternyata kawan gue tapi cewek. Mungkin cewek ini sukanya sama Son ya. Jadi pas dukung, tapi dia dukungnya bukan cuma pas final. Sebelum-sebelumnya emang dia suka posting. Jadi gue untuk mungkin yang dia nonton ya mungkin ya nggak tahu. Gue appreciate banget sih buat fans yang kayak gitu. Cewek loh bisa ngikutin Spurs bukan cuma final. Spill gak ya? Namanya Mega namanya. Cakep loh. Mungkin kalau misalkan ada yang mau, bisa ya. Ya gitulah ya. Enggak, panjang. Ya gitu. Kalau misalkan ada yang mau, bisa kontak gue aja. Ya gitu. Oke, untuk MU. Mungkin karena gue fans Milan, jadi gue bisa merasakan apa yang fans MU rasakan ya. Gimana rasanya kalah di final, yang hadiahnya itu memperebutkan tiket ke Eropa. Sebelum Milan udah merasakan itu. Lawan Bolonya kalah. Di situ kita fans Milan sedih ya karena untuk pertama kali dalam mungkin 4-5 season kita akhirnya nggak bisa lolos ke Eropa, Liga Champions maupun ke Europa League. Tapi lebih sedih MU ya. Kalau Milan mah sedihnya cuma tahun ini doang. Kalau MU kayaknya sedihnya bertahun-tahun ya. Iya nggak sih? Lu bayangin aja coba, MU yang bisa kalah sama tim yang nggak punya trofi coy. Lu lihat aja Milan masih bisa ngalahin Madrid yang punya trofinya 15. Gila, masih saya banggain gak tuh? MU berarti serendah itu nggak sih? Kalah sama yang tim kroco gitu. Menyedihkan ya, menyedihkan. Bahkan gue lebih setuju MU nggak juara. Kenapa? Karena gue punya pengalaman kalau fans-fans MU nih biasanya kalau misalkan dapat satu trofi itu bisa melupakan semua kesalahan. Iya gak sih? Bisa melupakan kesalahan. Jadi kalau misalkan nih, kalau kemarin itu tadi malam bisa dapat trofi itu fansnya itu bakal lupa nuh. Ntar tahun depan nggak akan ada tuh namanya reparasi yang kesalahan sebelumnya. Gue yakin itu. Tapi ya semoga manajemennya nggak separah itu ya tahun depan ya. Masalahnya lu mau sampai kapan lagi kayak gitu. Milan aja yang akhirnya nggak lolos lagi itu bikin kita pening. Apalagi MU yang nggak lolos terus-terusan. Iya nggak sih? Terus gue pengen bahas liga lokal lah. Gue paling suka selain liga luar sama liga lokal. Gue pengen bahas tentang mungkin Persib ya. Persib itu selamat lah buat Persib bisa juara. Semoga harapan gue sama Persib tahun depan bukan cuman perkasa di Liga 1-nya tapi perkasanya juga di Asia lah. Iya, karena sekarang perwakilannya cuman Persib doang nih. Persib aja juga qualifying dulu ya, nggak langsung otomatis kan. Peringkat 1 mau peringkat 2 di situ biarlah kita coba ngangkat liga kita bukan cuma timnas doang gitu. Karena tadi gue cek di akun AFC, ternyata kita peringkatnya itu peringkat 25 se-Asia. Kalah sama Thailand, kalah sama Kamboja, kalah sama India, kalah sama Vietnam, kalah sama Turkmenistan. Karena yang dulu kita Liga 1 itu kita bisa menguasai India, kita bantai terus. Turkmenistan kita bantai terus. Bahkan Vietnam pun juga yang dulunya kita bisa bantai terus, sekarang kita susah. Ini Kamboja apalagi. Kamboja itu kayaknya udah bisa kita senggol coy. Nggak perlu pakai tenaga, udah bisa lewatin. Iya. Makanya gue ada wacana katanya klub Liga 1 itu bakal ada kebijakan 11 pemain asing. Gue nggak bisa membenarkan itu planning bagus atau planning jelek. Tapi di sisi lain gue pengen coba lihat apakah planning ini bakal berhasil di 1-2 tahun pertama. Karena gue pikir dengan perkembangan sepak bola modern, kayaknya transfer yang seperti itu kayaknya emang harus dibutuhkan sih. Karena bukan cuma berkaca dari liga lokal, dari liga luar pun juga banyak yang membutuhkan. Karena kita secara kualitas pun emang harus didukung sama pemain asing dari luar gitu loh. Tapi beberapa ada yang kontroversi bilang ya. Ada yang bilang ini menguntungkan klub kaya.
ini menguntungkan klub-klub yang punya dana gitu. Jadi yang klub miskin nggak bisa beli pemain asing. Tapi gue bisa bantah itu. Kenapa? Karena beberapa klub pemain yang punya dana dan nggak bisa manfaatin pemain asing, gue sama-sama aja. Nggak bisa berkompetisi gitu loh. Kecuali Persib ya, kalau Persib gue akuin kayaknya dari segi planning mereka lebih terstruktur lah. Mungkin karena emang dia ada keuangannya udah bagus gitu. Beda kayak tim kesayangan gue ya, Persipura kayaknya susah banget buat naik-naik gitu loh. Itu loh. Jadi gue berharap semoga dalam setahun 2 tahun ini bisa memberikan sesuatu ya dari kebijakan itu. Gue nggak tahu itu karena belum resmi sih, baru wacana doang ya. Baru wacana doang. Ya semoga kalau misalkan emang itu bagus untuk liga kita, kenapa enggak gitu. Karena gue pengen liga Indonesia kita tuh bisa bersaing di Asia gitu loh. Gue pengen lihat klub kita ya minimal kalau dulu tuh bisa lolos otomatis ke liga tertinggi Asia gitu. 2. Sekarang buat lolos ke kasta kedua aja qualifier coy. Sememalukan itu berarti liga kita. Dengan yang punya reputasi sepak bola di Asia Tenggara yang lumayan gede loh. Di bawah Thailand mungkin dulu. Sekarang buat lawan Malaysia, buat lawan Vietnam, Kamboja pun kita susah banget gitu loh. Jadi gua harapkan Indonesia semoga bukan cuma timnasnya doang, timnas nanti lawan Cina semoga bisa menang dan liganya tahun depan bisa kompetisinya lebih bergengsi lagi lah gitu. Jadi ya itu harapan dari gua. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Timothy. Thank you Timothy. Solid dia, sesama setan merah cabang Itali. Iya. Milan. Jagonya pas lawan Inter tapi sama Roma kalah tapi. Tapi 0 gelar juga sama aja. Iya Enggak ada kemarin dapet ya? Iya kemarin. Pansekau pertama kali memang langsung dapet tuh Super Copa. Oh iya Super Copa. Super Copa dapet. Ya lumayan lah. Lumayan. Daripada nggak sama sekali ya. Betul. Tapi ya teman-teman ini kan kita semua sering ngebahas sesuatu yang di pinggir jurang. Kita butuh backup hukum ya kan. Oke. Kebetulan salah satu teman kita itu bekerja di bidang itu. Dan dia katanya siap memberikan layanan gratis buat teman-teman semua. Asal. Jadi kalian ngomong di sini terserah, pokoknya nggak akan kita cut. Ada backup-an ya? Iya. Kita butuh lawyer boleh. Betul. Iya. Dan dia juga filmnya kemarin salah satu film yang best seller. Asal. 9.800.000. Betul. Saingan Nyanyian sama kini. KKN di Desa Penari. Oke teman-teman udah siap kita melihat penampilan teman kita. Dia akan menceritakan buku dongeng dari ayahnya. Yoi, ini dia Don. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalian nyadar nggak sih? Baru kali ini KPI full house, cuman untuk ngomongin tem peringkat 16 dan 17. Ada lagi, apalagi ada Mas Haryo datang ya. Jadi ini nggak tahu gue harus senang atau sedih ya. Level kita KPI itu harusnya ngomongin tim-tim peringkat 1, 2, 3. Tuh, ya. Ini bukan level kita bos. Makanya gue nggak menikmati tadi itu tadi. Oke, tapi gak apa-apa. Gue nggak akan menambah penderitaan fans-fans MU, terutama Mas Eki ya. Gue mau ini aja, gue mau spill aja sih pepandangan gue. Apa sih yang membuat MU itu terpuruk? Nggak ada momen-momen bangkitnya, nggak ada. Oke? Penyebabnya adalah gua bungkus dalam satu semboyan yang ada di bajunya Mas Eki. Yuk berdiri Mas Eki. Liberté, égalité, footballité, asal vertalité kan. Semboyan revolusi Prancis. Gue jabarin satu-satu ya. Pertama liberté, artinya apa liberté? Kebebasan. Oke, kalau bicara kebebasan, kita masuk ke taktiknya Amorim. Amorim tipikal pelatih yang punya sistem. Tapi nggak selamanya pelatih yang punya sistem itu bisa semena-mena melaksanakan kepada pemain. Dan itu yang tidak dilaksanakan oleh Amorim. Dia cenderung memaksakan sistemnya atau taktiknya kepada pemain MU yang tingkat intelektualitasnya ya gitulah. Seperti itu. Yang kedua, egalite. Egalite artinya apa? Kesetaraan. Tapi di sini dalam konteks MU, gue bukan berbicara egalite person to person.
tapi egalitas secara mental. Tadi udah dibahas di awal tuh. MU ketika di UEL menang, habis bantai Bilbao dan sebagainya macamnya bahkan mencapai final, tapi ketika bertanding di Premier League hancur kan. Dan alasannya apa? Alasannya kalau kata fans-fansnya kita fokus ke UEL. Tapi itu bukan sebatas alasan dari fans doang. MU pun membuktikan secara permainan bahwasanya kayaknya mereka emang fokus UEL. Nah, mental-mental seperti itu yang pada akhirnya meninggikan salah satu event daripada event lainnya itu mental-mental tim sampah, mohon maaf ya. Itu mental-mental yang nggak seharusnya ada di tim besar kayak MU. Kalau lu misalkan udah bertarung di IPL, bertarung di WL, bertarung di FA Cup, lu harus pasang target tinggi-tinggi di masing-masing event. Itu mental yang bagus, itu baru namanya mental egaliter gitu teman-teman. Oke ya. Dan yang terakhir adalah fraternite. Artinya apa? Persaudaraan. Nah, gue ngelihat persaudaraan di tubuh MU. Baik secara pemain, staf pelatih dan manajemen. Oke? Contohnya, kemarin ada berita tuh bahwasanya ketika MU mencapai final, Amorim harus merogoh kocek sendiri untuk ngebayarin tiket staff-staffnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah secara manajemen nih. Secara manajemen persaudaraannya nggak ada. Buktinya apa? Yang pertama adalah PHK besar-besaran. 1.200 karyawan di Manchester United itu di PHK. Dan kalau tadi dibilang Pak Ismail, apakah pilot? Gue sebagai pengacara kepilotan mungkin, sangat mungkin. Ya. Kenapa? Karena biasanya perusahaan-perusahaan yang pada akhirnya pilot atau bangkrut, sebelumnya pasti PHK besar-besaran. Jadi menurut saran gue Mas Eki, siap-siap aja ya. Nah, kalau enggak merger ke tim lain lah kayak klub Indonesia gitu. Merger lah seperti itulah, boleh lah merger gitu. Jadi melalui semboyan itulah Liberté, Égalité, Fraternité yang menurut gua itu menjadi persoalan pelik ya bagi Manchester United yang seharusnya nih kita bilangnya MU itu nggak cocok peringkat 16, tapi sekarang ini terasanya kayaknya emang level MU segitu deh, peringkat 16, 15 menengah ke bawah gitu loh. Jadi harapannya menurut gue pribadi yang terbaik adalah MU hancur sekalian aja, pilot sekalian aja, dan kalau bisa ya cari pemimpin, coba ganti duet Glazer dan Bararde selaku CEO, coba cari pemimpin lain. Belajar mencari pemimpin yang benar ya teman-teman ya. Ya, jangan cari pemimpin yang otak itu udah out of to date, jangan cari pemimpin yang jarang baca. Jangan cari pemimpin yang we walk the talk, not only talk the talk. Ya itu mungkin dari gua aja, gua nggak mau menambah penderitaan MU ya. Tadi kan dikata-katain gue pengen nyampain moral value-nya aja lah seperti itu. Oke, dari gue itu aja, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum terakhir. Oke, luar biasa itu dia tadi. 3 SKS ya. Iya, keren sih, tapi hari ini penampilannya keren-keren sih, sebuah peningkatan sih buat teman-teman semua. Gokil. Liberté, Égalité, Footballité. Vini, Vidi, Vici. Mondar, Mandir. Mondar, Mandir, Lala, Lili. Bibit, bau, bebet. Iya. Haha, hihi. Ketawa, ketiwi. Iya. Warawiri. Iya. Wewe. Parah banget, kita kayak kelihatan orang non akademis banget, ngeremehin kayak orang gak punya berpendidikan gitu aja, ngeremehin. Emang goblok sih. Iya, orang goblok kayak ngeremehin teori-teori dari apa sih ya gitu, tuh kan tolong. Ini orang-orang yang gak lulus kuliah. Iya, anjir, ngeremehin semboyan-semboyan gitu. Kocak. Tapi setelah tadi udah 3 SKS bersama Dava ya. Betul. Sidon,
Habis ini kita ada siapa lagi nih? Kita punya ini satu tim yang masuk final juga. Fans dari tim yang masuk final juga. Yoi, yang besok finalnya lawan Persebaya IPL. Bukan. Persebayanya La Liga dong. Oh iya. Persebaya La Liga. Lu Persebaya IPL kan belang-belang juga soalnya. Oke, dia sok-sok noleh-noleh gitu. Siapa kira-kira ya gitu. Padahal udah pengen dipanggil nih. Oke, ini dia langsung ini kita panggil Joshua Chelsea. Joshua Chelsea. Baik, selamat malam teman-teman semua. Sudah lama juga kayak rasanya gue sudah lama gak kesini gitu ya. Gue belum nyiapin kayak David tadi gimmick soal baju gitu ya. Lu janjian ya sebelumnya ya? Udah siapin gimmick. Gak kenal ya? Oh gak kenal ya sih. Jadi ini gue mungkin kalau ngomongin MU sama Spurs bisa dibilang nih final gak menarik lah ya. Gak menarik. Karena gue sebagai fans Chelsea merasa ada final yang lebih menarik di minggu depan, yaitu final Liga Melon gitu ya. Sangat-sangat menarik gitu ya. Karena gue membayangkan andai aja Mudryk tidak kena doping itu akan menjadi duel GOAT gitu ya. Anthony sama Mudryk akan menjadi duel GOAT di minggu depan gitu ya. Dan layak-layak ditonton dibandingkan UCL minggu depan. Tapi inilah kondisinya dan mungkin kalau ngomongin Spurs sama MU, gue lebih fokus kepada masa depan dari klub ini ke depan gitu ya. Dan khususnya kepada spesifik kepada pemain-pemain di dalamnya. Gue melihat bahwa ya oke lah, mungkin Spurs dengan bisa main UCL musim depan masih punya daya jual gitu untuk menahan pemain-pemainnya. Karena menurut gue kayak Romero itu layaklah dapat tim yang rutin main di UCL. Minimal kayak Atletico Madrid itu menurut gue layak lah untuk orang kayak Romero gitu ya. Tapi untuk MU sendiri ini yang tadi sudah kita jabarkan gitu ya, bagaimana potensi buruknya musim depan MU gitu ya. Tapi menurut gue di dalamnya masih banyak pemain-pemain yang sebenarnya layak untuk dapat tempat yang lebih baik daripada MU gitu ya. Contoh Harry Maguire gitu ya. Gue sebagai fans Chelsea justru gue berharap orang-orang kayak Maguire tuh datang ke Chelsea gitu. Seorang center back yang sudah mapan, yang sudah matang di EPL, menurut gue layak dapat tempat yang lebih baik daripada MU gitu ya. Daripada sebuah tim yang dua level di atas Ipswich Town gitu maksud gue. Level lu di atas Ipswich Town anjir di liga gitu kan. Kayak Chelsea itu seburuk-buruknya iman Chelsea itu musim lalu tuh gak segitunya gitu loh di atas Ipswich Town gitu ya. Meskipun Chelsea kalah juga sama Ipswich Town di musim ini gitu ya. Kalah sekali sama seri sekali gitu ya. Tapi maksud gue Harry Maguire layak gitu ya mendapat tempat yang lebih baik. Bruno Fernandes menurut gue bahkan bisa gue bilang di tengah carut marutnya Madrid musim ini, menurut gue Bruno Fernandes lah yang layak menggantikan posisi Modric ya. Tadi gue baca di internet Modric udah mau pensiun musim ini gitu ya. Tadi lihat di Fabrizio barusan banget katanya Modric udah mau cabut dari Madrid. Jadi bahkan level Bruno menurut gue layak, Madrid pun layak gitu ya. Karena gue berharap Madrid nggak jadi ambil Enzo ya. Jadi berharap Enzo tetap di Chelsea dan dia ngangkut Bruno Fernandes aja. Termasuk juga kayak De Ligt gitu ya. De Ligt juga menurut gue tempat layak mendapatkan tempat yang lebih baik daripada MU. Jadi melihat tadi bagaimana MU soal neraca keuangan, potensi jatuhnya MU, menurut gue menjadi peluang juga buat tim-tim lain melihat pemain-pemain di dalam MU, melihat Bruno, melihat De Ligt, melihat selain Onana pastinya gitu ya. Berharap pemain-pemain itu bisa mendapat tempat yang lebih baik. Dan untuk Chelsea adalah penentuan minggu depan gitu ya. Tadi sudah dibilang adalah klub-klub yang punya logo-logo binatang yang juara gitu ya, binatang-binatang. Chelsea Lion gitu ya, Blue Lion gitu ya. Jadi semoga gitu ya, semoga meskipun tadi ada juga soal baju belang-belang gitu ya. Nanti gue berharap Chelsea, kayaknya ada juga sih baju belang-belangnya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Tapi ya semoga yang terbaik. Hari ini gue pakai baju biru sama hijau. Chelsea lawan Real Betis, biru Chelsea, 2 GOAT di musim depan. Mungkin liganya Liga Melon warna hijau, tapi juaranya lah yang warna biru. Itu aja dari gue, terima kasih. Thank you Joshua, luar biasa. Joshua lo sampai bawa ini personal asisten. Iya, Kamonik kan yang benar namanya ya. Iya, Kamonik. Gila Kamonik ya. Kita dari KP itu terinspirasi banget sama Joshua. Dia
Rijal bisa jadi pandit juga dulu sama Joshua. Joshua juga belajarnya. Tapi Joshua tadi naik gue kira ini kursi bus Damri bro. Iya, kursi bus Damri. Kursi bus Damri motifnya. Motifnya mirip Transjakarta. Iya makanya. Kursi Transjakarta. Cuma kenapa kayak tenggelam gitu ya motifnya ya? Apakah besok final tenggelam? Gak tahu sih, nanti kita lihat Anthony lah ya. Yoi. Real Betis. Tapi sayang yang Mudrik di doping bener tadi. Iya makanya. Harusnya ada 2 got tuh. Iya, gila. ada 2 got. Super got bener makanya. Udah mulai. Iya, udah siap nih. Ini. Apa abang mau maju abis ini? Ya kok takut? Gak usah takut. Gimana sih? Karena dia takut langsung aja kali ya. Iya, karena dia udah takut langsung kita panggil atas panggung. Boleh tepuk tangan untuk Felix. Belum gak maju. Mas, santai mas. Santai mas. Santai mas. Ya malam semua. Sebentar. Bang saya udah beli jersey loh. Nanti boleh menyindirkan sesukanya. Itu simpen di bulan Juni. Itu nanti aja. Aduh, ini lagi ya 2 ini. Aduh, nyebelin. MU ya, tadi udah dibahas semua ya dari masalah finansialnya, masalah filosofinya yang hancur-hancuran. Kita ini dulu deh, tim payah ini. Kalau kita mau membandingkan ya dengan AC Milan lah, 2 setan merah yang musim depan di kerangkeng, nggak bisa kemana-mana. Ya Milan masih beruntung lah ya menang Supercoppa, terus ya kalahnya tidak semenyesak kemarin lah, kalah di Coppa Italia itu tidak semenyesak ya kalah yang di ini sih. Karena kan ini rebutannya UCL kan, udah peringkat 16, nggak bisa masuk UCL, terus musim depan didenda Adidas. Ini kalau mendingan ganti Airspo dah. Beneran mending ganti Airspo dah daripada pakai Adidas lagi, bikin sial juga. Enggak ada yang Liverpool pakai musim depan. Atau sial juga. Sebaiknya kalau gue tuh lihat peringkat MU aja pengen kayak, aduh mending tukeran lah sama Ipswich ya. Biar Ipswich main, kan Elkan di extend sampai musim depan, biar dia main, nggak liburan doang menolak panggilan. Salah. Ya kalau menurut gua sebaiknya Amorim berpikir ulang deh kalau mau stay. Karena kalau melihat, aduh skuadnya begini lagi, gue mendingan jual Bruno langsung ke Madrid lah udah. Daripada dipertahanin juga, ini kapten kok nggak ada kaptennya sama sekali. Sama ya itu, jual aja bintangnya semua kalau perlu. Kalau rebuilding ya rebuilding aja sekalian. Enggak. Ya rebuilding sekalian. Kalau menyangkut match kemarin nih dua-duanya 90 menit tuh kayak aduh kayak kurang makan semua mainnya. Kayak kurang dikasih MBG sumpah main. Terus ini nih, Opa satu ini deh. Nah kita ke Spurs. Ini bukti bahwa hasil binaan Sintayong tuh bener-bener luar biasa. Oh iya dong, dia dibina di Hamburg. Ini kan ada istilahnya Hamburg, Leverkusen, Pakansari, San Mames. Bayangkan loh, di saat semuanya pergi termasuk ikonnya Harry Kane, juara juga sih tapi dia akhirnya bisa juara untuk pertama. Bonus loh, bahkan bukan cuma dia saja yang juara, tapi pelatihnya Ange itu Ange, bacanya Ange. Jadi pelatih Asia pertama yang juara di Eropa. Oh gitu. Tadi balik lagi ke Son, semoga kita bisa mengerti bahwa ya begitulah proses ya yang dilihat dari Son. Di saat yang lain datang dan pergi, makanya kalau pelatih lagi diproses lu jangan ganti. Itu simpen di bulan Juni, maaf itu di bulan Juni. Kan belum, baru Garuda calling. Sama yang sisanya Solanke lah. Solanke ini kan penyerang paling diremehkan juga ya.
Bahkan mungkin kalau disuruh milih antara Solanke sama Richarlison ya milih Richarlison lah. Tapi dia membuktikan loh, dia yang membantu si yang masih muda yang si Brandon Johnson yang bikin gol kemarin. Untuk ya seenggaknya mengayam-ayamkan MU sehancur-hancurnya lah. Ini kalau ibarat pepatah bukan jatuh ke timpa tangga lagi nih. Udah jatuh ke jurang, dikasih batu, mati. Dan untuk Spurs juga gue mau mengucapkan ya udah selamat berjuang di Champions League, ketemu tim-tim kuat. Buat MU menghadang Messi Legar saja nggak bisa, mau main di UCL gimana ceritanya? Kita akan menyaksikan ya setahun kelucuan MU sama sedikit deh yang title race Serie A. Itu Sabtu dini hari, langsung lagi Sabtu dini hari dikasih. Kalau gue bilang sih ini akan benar-benar jadi 90 menit terpanjang. Malah gue pengen harusnya ada reaction tuh, lebih seru dibandingkan yang IPL. Iya di reactionin. Ya kan seru, kan kita mau lihat kan minggu ini McTominay juara, minggu depan Anthony juara. Itu membuktikan MU goblok. Ya bener, kalau sampai McTominay sama Anthony juara, gue bilang wah kalian telah memilih keputusan tepat. Sama ini Bel, kalau Onana mau diretur ke Inter masih terima? Oh nggak usah, berarti biarin Onana menjadi Onani ya di musim mendatang. Udah gitu aja ya, repot nih. Thank you Felix. Orang gila. Gila luar biasa. Gue udah dari bikin tuh kayak closing gitu. Closing. Ada satu lagi. Ya Allah. Aduh. Kan Shock sih. Tadi pelatihnya Ange ya, nggak pakai S ya. Karena jadi Anges kan, Anges. Sebelah dong travel. Iya, emang iya. Oh iya. Nah buat teman-teman yang bingung dari Jakarta mau ke Bandung, nggak usah ya. Nggak usah. Oke, yang satu ini dia juga fans klubnya di papan atas di liganya. Asoy, udah juara ya? Udah juara juga. Seperti biasa. Tapi masih peluang disalip Madrid di game ke-40 nanti. Wah, ada tuh game 40. Game ke-40 Madrid. Soalnya potensi beda 1 poin kan nanti di game ke-40. Ada ya? Ada ya? Diada-adain deh pokoknya. Ini dia Pundit dengan karakter aktor ya. Iya betul sekali. Dia ini emang setiap jalan tuh sepatunya bunyi Netflix. Luar biasa. Langsung aja kita sambut. Ini dia Joshua. Selamat malam semuanya. Selamat malam, salam sehat, salam unbeaten. Unbeaten ya. Sebenarnya gue tertarik nonton tim apa namanya? MU lawan Tottenham karena ada mirip-miripnya mentalnya sama mental Barca ya kan. Karena MU sama Tottenham ini kan ada di peringkat bawah ya kan. Yang mana tuh butuh mental yang tinggi. Mirip-mirip remontada lah ya kan, mirip tipis-tipis. Makanya gue tonton tuh semalam. Dan yang menarik, kedua tim ini sama-sama berebut jurang degradasi ya kan. Berebut jurang degradasi itu, tapi bisa masuk final Europa League. Makanya gue tertarik. Nah, dan setelah gue perhatiin ya sejarah final UEL, dulu Inter Milan di musim 93-94 itu juga pernah berada 2 peringkat di atas degradasi. Dan mereka bisa juara, percis sama kayak MU peringkatnya. 2 di atas degradasi, tapi mereka bisa juara. Bedanya fans Inter sama fans MU, fans Inter dulu nggak teriak-teriak unbeaten. Soalnya nggak bisa bahasa Inggris. Forza gitu-gitu terus tuh. Sampai 90 menit Forza gitu aja terus tuh, muter-muter. Terus ya gitu lah maksud gua, MU tuh kalau emang belum juara, nggak usah teriak-teriak unbeaten. Nangis kan lu sekarang. Dan MU itu udah jarang banget menang. Udah 2 bulan nggak menang. Iya serius, terakhir menang tuh pas bulan puasa. Tanggal 18 Ramadan kalau nggak salah tuh. Sumpah. Menang lawan Leicester 3-0. Itu bisa ngejebolin 3 gara-gara kiper Leicester lagi nyari takjil tuh. Sumpah. Aduh, mana kolak nih. Kabur dia kan. Mendingin perut daripada menang lawan MU, sumpah dah. Daripada asam lambung ya kan. Milanto mahal tuh.
Apalagi ya MU. Dan gue juga bosen juga sebenarnya nonton Barca mulu karena Barca sekarang lagi sedekah poin dia. Kalah mulu ya kan. Enggak, kalah sekali doang sih. Tapi yang seneng Madrid ya. Ngomong apa lagi ya? Aduh. MU. Ya udahlah segitu dari gue Yosua, terima kasih. Thank you Yosua. Tapi tetap yang kualitas, singkat lucu. Yoi, LPM. LPM rapat luar biasa. Gokil. Jam terbang, jam tayang. Yoi, jam tayang bro. Cuma jam terbang, jam tayang sekarang. Bro, temen gue di Netflix bro. Iya, keren banget. Gokil. Oke, gue kalau di ini Joshua kan kalau nge-WA gue notifnya gue ganti jadi bunyinya tetem. Wah. Keren. Kalau tadi ada aktor beneran? Betul. Kalau ini ada siapa lagi nih? Ini ada konten kreator juga dia YouTube. Asik. Barusan dia nanya ke gue masih ada nggak slotnya? Aman slow. Langsung kita kasih. Langsung. Iya. Ini fans rival ya? Iya. Nah ini POV dari fans Manchester City. Dari saudaranya. Saudara sekota. Saudara sekota ya. Juga sama-sama trofiless sih. Betul, trofiless. Sama-sama nggak dapat trofi sih. Kalau Richmond. Iya. Crystal Palace dong. Kan Crystal Palace kan mirip sih. Iya. Adaptasinya Richmond dari situ. Ted Lasso. Oke, boleh kita tepuk tangan. Ini dia Uncle Roger. Uncle Roger. Man City sejak Haaland. Wah, dua kata lucu ya. MU. Dua huruf ya harusnya. Manchester United ya kan. Oke, jadi sejak UEL kemarin, gue tuh tiba-tiba ngefans sama Tottenham Hotspur. Iya, gue langsung ngefans gitu. Wah ini kayaknya jadi tim idaman gue nih. Dan gue apal nih, ini Son. Ini temennya Son. Ya. Karena baru berapa jam yang lalu kan gue ngefans gitu. Dan gue juga sempat mau beli jersinya dan mau gue pakai awalnya. Tapi belum nyampe. Ya kan masih baru gitu kan. Dan gue sebagai fans Tottenham Hotspur ya, gue tuh agak takut gitu ya. Tadi tuh gue lihat kantor gue tuh sepi gitu kan. Ternyata ya udah gitu, tahu sendiri gitu. Dan gue kan sempet chat tuh temen gue, gimana tuh draft kerjaan ini? Apaan sih lu? Gitu. Mentang-mentang lu pinter. Wah, kan nggak nyambung ya itu. Itu yang gue khawatirin ini. Dan alhamdulillah juga ya, jersey Tottenham Hotspur gue belum datang gitu. Dan coba kalau gue datang ya, dengan kita kalau kita lihat ya, kebanyakan fans bola itu antara fans Barca, Madrid, MU, Ronaldo, Messi. Iya kan? Nah, kebanyakan kayak gitu. Nah, kalau misalnya fans MU, biasanya otomatis dia juga fans Ronaldo, walaupun nggak semua ya, tapi mostly fans Ronaldo, dan itu hitungannya banyak. Kalau kita lihat IG-nya juga followersnya Ronaldo juga paling banyak gitu. Dan itu makanya gue tuh kalau ngomong sama orang itu hati-hati gitu, karena gue nggak tahu ya dari sekian banyak orang yang fans MU yang mana gitu. Itu yang gue khawatirin. Dan ngomong soal MU, wah, sebagai mantan fans City ya. Gue ya prihatin gitu ya. Gimana ya nyebutnya? Gue tuh kalau ngelihat fans MU itu lihat aja dah. Ya gini loh. Gue tuh ngeliat MU. Itu gue ngeliat masalahnya itu bukan sama Bruno, bukan sama Amorim gitu ya, tapi sama presiden klubnya gitu ya. Karena kita lihat dulu kayak mulai dari pembelian-pembeliannya, pembelian pemainnya itu apalagi di zamannya Ten Hag yang ayak banget gitu ya. Itu gue ngelihatnya mulai kurang tepat gitu pembeliannya. Beda pas zamannya Sir Alex Ferguson gitu. Dari zaman Sir Alex Ferguson itu pembeliannya tepat banget. Bahkan pembelian terakhirnya MU waktu zamannya Sir Alex Ferguson itu ada Kagawa, Van Persie, lupa lagi. Ya bukan fansnya soalnya. Nah itu semuanya tepat gitu loh. Semuanya
bisa perform gitu, apalagi Van Persie-nya juga waktu itu perform. Dan itu nunjukin kalau misalnya pembeliannya Ferguson tepat gitu. Nah, sejak ditinggal Ferguson, itu kelemahannya MU itu ngelihat kelihatannya di transfernya gitu. Dari transfer pemain itu seringkali kurang tepat. Dan sebenarnya sempat MU itu bikin transfer yang tepat itu di Bruno Fernandes. Tapi Bruno itu buff-nya sekarang hilang. Buff-nya Bruno kan COVID soalnya. Ya. Dan ya sejak COVID ini nggak tahu kenapa Bruno mulai down. Mungkin faktor mulai ramenya stadion mungkin ya. Dan terakhir mungkin soal pelatihnya gitu ya. Kalau dari pelatihnya kita juga belum tahu sejauh apa sih Amorim nanti, karena ya namanya juga masih belum ada setahun lah ya, belum ada setahun juga, pergantiannya juga di tengah-tengah. Ya bisa dilihat nanti di bursa transfernya kita lihat ya, itu sih kayak gue bakalan ngelihat gimana perjalanan karir dari Ruben Onsu. Oke. Ya itu dari semua penampilannya Raka, yang ini cuma Onsu. Yang masuk ke sini cuma Onsu. Jauh banget tadi Raka. Iya jauh banget. Nanti disetel cuma Onsu. Oke lah. Terima kasih Raka, akhirnya kembali lagi ya. Setelah berapa lama berarti lu gak kesini lagi? Udah lama banget soalnya. Keren anjir, ada Pandit, personanya Karbit. Iya. Terakhir cerita dia fans City semenjak Haaland. Iya, semenjak Haaland. Sekarang berubah jadi Spurs. Fans Son dan teman-temannya. Iya, teman-temannya Son. Kalau tadi kan fans Karbit, yang ini fans setia nih. Yoi. Nyambung terus. Dia sekarang merambah ke ini, konten kreator musisi. Iya, sama mancing. Sama konten kreator mancing. Itu dibuka botak juga kayak gue nih. Iya, makanya mancing, dibilang konten dia mancing. Iya, mau gimmick lagi. Gimmick lagi, gimana kemarin gini. Oke. Masih lucu banget lagi. Iya, yang gini ya. Yang gini. Pandit ngangkang. Pandit ngangkang. Oke lah ya, sebelum tangkapannya lepas, langsung saja kita panggil ke atas panggung. Ini dia Yuno. Selamat malam KPI. Gue hari ini nggak mau bercanda terus ya, gue ingin serius hari ini. Gue ingin mewakili fans-fans buat yang fans Spurs dan fans MU. Gue tahu perasaan kalian gimana. Itu ini yang Amorim yang mana sih? Oke, semuanya gue ingin mengucapkan selamat dulu ya untuk Tottenham Hotspur, walaupun di sini fansnya udah nggak ada ya. Gue dengar sih berita terakhir punah dikit lagi. Gue baca ya maksud gue kan dikit lagi punah. Ntar kan umur gak ada yang tahu, pulang. Ya gue mau nggak aneh-aneh bang, gue cuman ini aja. Bapak waktu itu gue baca survei di BBC. Enggak. Lupa. Oke, gue ingin mengasih syarat ini aja buat fans MU. Makanya untuk legendnya dan fans-fansnya jangan macem-macem deh. Kalian tuh belum apa-apa. Kalian tuh bagaikan kalau sekarang peringkat berapa sih? 16. Bagikan bumi dan langit sama tim favorit gue. Nggak usah disebutin lah, karena di sini nggak ada tulisannya. Ntar gue takut kena hukuman. Oke, kalian tuh waktu itu tahun 2011 ada legendnya pernah bersabda, Ryan Giggs, seburuk-buruknya Manchester United nggak akan kayak Liverpool. Gue lucu aja, tawa banget gila. Benar. Tuan Giggs, sehancur-hancurnya Liverpool waktu dilatih sama Roy Hodgson, ya itu nggak nyampe coy, peringkat 17, peringkat 16. Padahal dulu tuh sebelum ada BBC itu dulu ada BRB.
Balotelli, Ricky Lambert, dan Borini. Nah, baru habis itu muncullah BBC. Bahkan enggak, udah. Bel, Benzema, Cristiano. Gue tahu, gue juga anak bola kali, bukan Liverpool doang. Oke, itu buat fans MU. Kayak tadi ada fans MU yang berwibawa kayak Eki, yang gemulai, Billy. Kalian gue tahu perasaan kalian sekarang kayak gimana nih, ribetnya. Itu ngalingin mata saya tadi, saya nggak kelihatan. Oke. Sekali lagi gue pengen ngasih tahu sama MU. Tahun ini tahunnya unggas. Ada liverbird, burung liver. Terus ada Newcastle, ada burung gereja the Magpies, ya kan? Lalu ada Tottenham Hotspur, Itik. Ya. Ya. Dan Crystal Palace ada burung elang kan dia. Oke, kalian jangan berpikir apa? Kita nggak ada yang tahu ya. Gua naikin MU nih, gua asikin dulu MU nih. Ya. Katanya tahun ini tahun unggas. Tapi kan nggak ada yang tahu. Tahun depan kan siapa tahu burung-burungnya kena flu burung. Ya kan? Naiklah tahun Dajjal atau tahun setan-setan. Wih, MU bisa naik ya kan? AC Milan bisa naik ya kan, setan-setan. Ini kan Dajjal. Ya. Gue maklumin. MU mungkin udah di Liga udah hancur banget, memble banget, lalu di Europa League kalah di final. Mungkin dia lagi kepecah konsentrasinya. Katanya kan dulu kalau di Liga, ya gue lagi fokus sama UEL. Sekarang UEL kalah, gue lagi fokus sama Asian Star. Nah itu. Kita nggak ada yang tahu. Oke, gue cuma pengen ngasih itu aja sih sebetulnya untuk materi hari ini. Karena nggak ada yang perlu dibahas lagi. Apa lagi? Ini. Oh ya, kebetulan beneran saya bawa nih. Panjang. Oke. Gue pengen ngasih selamat sekali lagi untuk Tottenham Hotspur karena mana ada sih lo peringkat 16, 17 bisa juara IPL, ya kan? Juara IPL, juara Europa League, kan kita nggak ada yang tahu, ya kan? Kalian udah dikasih jalur lewat playoff, malah lewat jalur kasihan, ya kan? Oke, fans MU semangat ya. Gue sebagai rival abadi tetap mendukung kok. Insya Allah musim depan tahunnya Dajjal. Oke, selesai dari gue. Dosa. Kan ada di sini ada. Oke. Gue tahu ya. Lagi om. Ya, lagi. Oke. Sekiannya dari gue ya. Cukup ya. Terima kasih guys, gabung-gabung besok ke channel gue, channel musisi gue, oke? Oke, tepuk tangan buat tung sahur. Tapi sumpah, ini balik lagi nih ke MU nih, barusan tuh gue searching. Kan MU peringkatnya berapa? 16 kan? Lu tahu nggak jumlah koridor busway berapa? Cuma 14 aja. Cuma 14. Lu kalau anjing udah busway sebanyak itu masih di bawah. Ya ampun. Aduh. Nah ini waktunya nih. Ini waktunya setelah tadi diceng-cengin mulu MU, kita denger pembelaan dari fans-fansnya nih. Betul, kita ada 3 nama ya yang katanya fans MU hari ini. Yoi. Mungkin kita mulai dari ketuanya dulu. Langsung ada ketuanya. Ada KPI MU. KPI MU ada grupnya. Oke, ya boleh teman yang pertama ini dia. Eki. Ya, selamat malam semua. Iya, gue nggak adain quiz, cuman syaratnya emang MU harus menang. Jadi kalau MU nggak menang, angus kuisnya. Oke, setelah ini gue berasa kayak hari penghakiman di sini nih. Spurs halo peringkat 16 yang katanya fokus UEL.
Ya performa United memang di final kemarin ya performa United seperti biasanya gitu. Maksudnya nggak kaget juga dia mainnya jelek gitu. Dan gue sih ya apa ya mengaminilah bulian-bulian kalian semua. Cuman satu gitu, minimal klub kalian ada di final dulu gitu loh. Kalau mau ngebully gitu ya kan. Ini kan bahas yang final-final aja gitu. Kemarin tadi ada Chelsea, terus minggu depan ada UCL, ada Inter sama PSG, Liverpool yang udah dapat trofi. Minimal selain harus masuk final, minimal 5 tahun juga ada gelarnya gitu loh. Iya, minimal 5 tahun ada gelarnya gitu. Seburuk-buruknya kayak MU 5 tahun terakhir ada gelarnya. Ada FA Cup, ya kan? Itu mayor trofi tuh. Terus juga kalau misalkan habis kalah, datang aja ke KPI gitu loh, nggak usah takut dibully gitu. Baru menang sama Madrid aja sudah. Udahlah cukup. Balik lagi ke match final kemarin ya. Ya emang di pertandingan itu United sebenarnya mainnya juga nggak begitu oke. Bahkan pemain sekaliber Bruno Fernandes pun justru melakukan salah yang berujung golnya Spurs. Itu gue juga agak gimana gitu ngeliat Bruno kayak nggak perform di laga penting, laga krusial, laga final gitu. Dan ya Bruno aja nggak perform, apalagi pemain-pemain yang lain gitu yang nggak bisa diandelin. Cuman banyak juga yang menyayangkan kayak kenapa Amorim memilih Luke Shaw sebagai center half dan juga memainkan Mason Mount ketimbang Alejandro Garnacho. Gue juga jadi Amorim bingung mau mainin siapa lagi gitu. Di bench juga pemain-pemainnya kualitasnya juga mediocre semua gitu kan. Mau mainin Garnacho. Garnacho juga di musim ini sepanjang musim ini kan juga nggak terlalu konsisten gitu. Jadi pilihannya Amorim pun sebenarnya terbatas gitu. Sedangkan Luke Shaw kenapa ditaruh di center half sebelah kiri? Karena memang gue ngelihatnya Amorim ini emang lebih prefer menggunakan back dengan kaki kiri. Karena biasanya ditaruh di tempat situ ada Lisandro Martinez, sedangkan Martinez lagi cedera. Jadi ketika Luke Shaw sembuh ditaruh Luke Shaw karena biasanya Lenioro, karena Lenioro tuh kaki kiri juga kuat gitu Kak. Biasanya makanya ditaruh kiri. Jadi mungkin yang diputuskan oleh Amorim kenapa menaruh Luke Shaw di posisi tersebut untuk supaya bisa mengalirkan bola lebih cepat. Itu mungkin ekspektasinya Amorim. Cuma ternyata di lapangan justru Luke Shaw yang kelihatan nggak bisa duel, makanya golnya Spurs juga salah satunya dia nggak bisa mengantisipasi bola-bola atas gitu. Terus di match kemarin gue nobar ya bersama United Indonesia Jakarta di Sarinah sana dan gue bareng cewek gue dan ini unik ya, cewek gue dengan polosnya dia bilang pas golnya Spurs dia bilang tuh nggak biasa jadi kiper ya. Cewek gue ngomong gitu, kata gue. Iya sih emang nggak bisa jadi kiper dia kayak bener. Jadi ya apa ya terlalu banyak hal-hal yang bisa ditertawakan dari United ini dan gue sebenarnya kalau ngelihat performa anti klimaks dari United karena nggak jadi juara UEL ini lebih memilih kayak mending kalah di semifinal kemarin lawan Bilbao gitu. Karena ketika kalah lawan Bilbao kan setidaknya kita bisa ngeles gitu. Bilbao kan peringkat 4 besarnya La Liga gitu. Sedangkan ini lawannya, ya Allah lawan Spurs peringkat 17. Kata gue mending degradasi aja kemarin. Biar malu-malu sekalian gitu loh. Ngapain kita ngoyo di UEL ujung-ujungnya jadi bulan-bulanan dan bikin malu kita semua kan. Jadi ya gak tahu deh, musim ini juga sudah berakhir dan seperti sudah tidak menarik di sisa musim ini karena sisa 1 pertandingan lagi. Jadi tadi pertanyaan masih percaya Amorim atau tidak? Buat gue untuk saat ini masih percaya karena Amorim sendiri kan belum genap 10 bulan untuk melatih United, jadi kayaknya belum terlihat. Jadi untuk mengkritik Amorim di saat ini gue rasa kurang fair dan mungkin bakal bisa dilihat di 1 atau 2 bulan pertama di musim mendatang. Kira-kira United dan tergantung dia juga bisa datangin siapa aja dengan keuangan yang terbatas. Itu sih yang bakal gue lihat dulu dari Amorim. Mungkin itu sih yang bisa gue sampaikan sebagai fans United yang sangat-sangat bersedih di musim ini. Terima kasih, gue Eki Muhammad. Oke, dari fans MU ketua kita menuju ke wakil fans. Ini dia MU. Langsung udah tos-tosan. Saling menguatkan. Oke, yang selanjutnya langsung saja ini dia Faris.
Cek. Ya, selamat malam semuanya. Gue senang banget bisa join lagi di sini, bisa kumpul sama teman-teman KPI dan bisa ngobrol soal bola bareng teman-teman semuanya di sini. Tadi Mas Sultan Raffi ngomongin soal Manchester di musim ini ya, City dan MU kurang bagus gitu ya. Ini kalau ada orang Netflix yang nonton dan pengen bikin film dokumenter buat dua Manchester tadi, gue punya judul yang bagus banget. Disaster in Manchester. Oke, kita masuk ke topik pembahasannya ya. Ini kita ngomongin soal final antara Spurs dan juga Man United. Tadi udah banyak banget diwakili oleh ketua gitu kan ya, ketua Man United KPI gitu ya. Tapi gue mau ngomongin dari sudut pandang yang berbeda nih. Pak Ketua izin. Bagi gue pertandingan semalam bener itu final, tapi bukan final yang bener. Gitu. Analoginya gini. Bayangin lu lagi nonton sebuah film dan lu tahu endingnya itu rapih dan masuk akal. Tapi nggak ada satupun adegan di film itu yang bikin lu pengen nonton film itu kedua kalinya. Gitu. Jadi bagi gue sebagai penonton dan juga pencinta sepak bola, final tuh bukan soal siapa yang mengangkat trofi di akhir pertandingan. Final tuh sebetulnya panggung terakhir untuk menutup cerita yang panjang. Gitu. Nah, di final itu harusnya penuh dengan drama, penuh dengan strategi, kualitas permainan yang bagus, dan meledak di situ. Sayangnya, yang semalam gue tonton tuh seolah-olah kayak lagi nonton game week ke-28 Premier League. Gitu. Ada dua tim memperebutkan peringkat 15 klasmen. Gitu. Dua-duanya pengen menang, iya. Tapi apakah itu memorable dan menginspirasi banyak orang? Tentu saja tidak. Gitu kan. Kalau kita lihat pertandingan semalam, kita nggak usah bicara data dan statistik lah ya. Kita semua tahu bahwa menurut gua Spurs itu bermain sangat tidak bagus juga sebetulnya. Gitu. Sayangnya bagi Man United, mereka itu sangat klinis dengan jumlah shoot yang sangat sedikit dan juga secara defensif itu disiplin banget. Gitu. Sedangkan Man United, pertama mereka tuh nggak bisa memanfaatkan jeleknya Spurs tadi malam. Yang kedua, mereka itu tidak bisa killing the game. Permainan mereka dari awal mendominasi tapi nggak bisa sama sekali untuk kill the game. Gampangnya begini, Spurs itu tahu kapan mereka harus makan. Sedangkan Man United, mereka cuma tahu caranya masak, tapi nggak tahu cara menyajikan makanan. Tuh. Paling sebagai penutup dari gua, ya trofi sudah di tangan Spurs, itu fakta dan sangat layak untuk diapresiasi perjuangan mereka sejauh ini. Tapi gue berharap sebagai penonton dan pencinta sepak bola, next time nggak ada lagi final yang kayak semalam, gitu. Tapi lebih kepada final yang lebih berani, lebih membuat kita menyimpan memori sebanyak mungkin. Karena dengan begitu, sepak bola bisa abadi untuk selamanya. Sekian dari gua, thank you. Tepuk tangan buat Faris. Thank you Faris. Gitu Yon. Ada dua hal nih, gue senang sama dua satu ini. Pertama, teman-teman KPI tampil udah semakin keren-keren dan variatif bro. Variatif, betul. Ada Bunit goblok, ada Bunit karbit. Nah senang yang kedua, gue senang orang-orang nalar gak ada hari ini. Untung aja orang nalar gak ada hari ini. Masih aman saya. Bisa tergantikan lagi. Iya masih aman saya. Oke, kita lanjut ke penutup kita. Ini penutup kita. Udah langsung mengarah ke sana tuh. Iya. Garu-garu kepala. Ya, kira-kira siapa dia? Oh iya, udah lama langsung aja beri tepuk tangan untuk Billy. Glory Tottenham Hotspur. Ada kan? Ada. Jujur semalam gue nggak nonton. Betul, saya malamnya mending milih nonton Tom Cruise yang Midnight ya. Dibanding nonton MU gitu. Jadi gue nggak bisa ngasih previewnya gitu ya. Tapi berdasarkan statistik sih, ini gue ngomong based on data aja gitu ya.
Spurs itu cuma 1 shot on target. Betul ya? Dan itu kebobolan. Dan menurut statistik di Google juga, ini based on Google ya. Dari 1 sampai 5 rating Onana itu semalam 1,9. Masih tinggian IPK siapa? Jadi intinya Onana lebih bodoh dari terus juga menurut gue musim ini ya udahlah gitu ya. Udah selesai gitu, dan ini judulnya salah ya, harusnya Halo peringkat 17. Iya kan, karena kayaknya besok bakal kalah lagi gitu. Dan akan langsung peringkat 17 karena Tottenham akan naik kayaknya ya. Dan buat gue akan lebih fokus ke musim depan sih, karena betul kata Pak Ismail tadi, kerugian ya, 113. Dan menurut gue ini emang waktu yang tepat buat MU buat efisiensi. Lo bener dong, 113 dapat dari mana duitnya? Kalau nggak jual pemain. Dan Antara, ya. Betul, karena menurut gue pemain-pemain MU ini harusnya udah buang-buang semua aja lah. Betul, kalau ada Bruno mau ke Madrid, ambil. Siapa lagi? Mungkin Chelsea mau ngambil Maino yang kemarin tuh beritanya ngencar, ambil. Gue udah bener-bener gak peduli, menurut gue mau gue se-hopeless itu sebagai fans gitu ya, kayak tahu nih salahnya di mana, tahu solusinya apa, terus juga tapi lu tuh nggak bisa apa-ngapain gitu, karena manajemen lo ngolongnya bego. Jadi kayak di mana gitu ya. Terus juga terakhir dari gue, ini tadi kan ada yang pertama ada Erik ya. Kita bestie sekarang nih, bestie kita sekarang. Nah, bestie dari kita. Oke, makasih semua. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Billy. Penutup KPI malam hari ini. Yoi. Pakai gimmick foto dan dilipat-lipat. Padahal tinggal kirim aja tampil di sini ya. Iya, kayak bannernya dilipat-lipat juga. Iya. Banner Champions di stadion. Arsenal MU sama aja. Iya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat kita semua. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Dan makasih juga buat GOTM udah datang mau nonton kita. Sumpah, mereka emang hadir pengen nonton kita katanya. Jadi terus ditampilkan Yono gitu. Emang tujuan Yono kan pakai topi memikat mereka kan? Iya. Hah? Naluri seorang lelaki. Iya, nggak apa-apa, wajar. Ya udah kalau gitu sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, buat juga staff Jebret Media yang udah bertugas. Tim produksi, terima kasih. Terima kasih buat Jebret Tim yang udah nonton KPI malam hari ini. Terima kasih buat Pasti Bisa Coffee menyediakan tempat ini. Thank you buat teman-teman, nanti kita akan kembali lagi di episode-episode selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan. Berarti minggu depan conference dulu ya? Conference bisa atau Timnas juga bisa tuh mendekati. Oh ya, Timnas juga bisa. Timnas. Kita lihat aja nanti. Belum bahas kita Garuda Calling. Belum kita bahas. Oke, seru juga. Jadi ya terima kasih dan kita akan ketemu lagi di Komunitas Pandit Indonesia episode berikutnya. Bye-bye.